Oke, selamat sore teman-teman semua. Selamat jumpa kembali di acara rutin kita bersama Pak Hendrik dan saya. Hari ini kita akan banyak membahas tentang fitur-fitur baru di AEG. Kemudian nanti juga akan dibahas sedikit tentang ramainya informasi tentang grid trading yang kelihatannya masih banyak pemahamannya yang masih kurang. Ya, saya lihat di grup-grup itu di masalah grid trading banyak sekali permasalahan yang mereka kurang paham. Grid trading hanya dipasang 2, pasang 3, pasang 5. Nah, implikasinya bagaimana dengan hasilnya? Nanti akan dijelaskan oleh Pak Oke. Hendrik. Kemudian juga tentang ini saya lihat di grup juga banyak masalah tentang top up, terutama di Tronlink dan juga yang baru-baru ini fitur baru P2P kelihatannya masih ada kendala yang masih belum selesai di mana banyak orang kurang percaya, ada yang kurang percaya, ada yang bagaimana lah kelihatannya karena masih baru ini. Oke, kita coba buka, kita bahas sama-sama. Silakan kepada Pak Hendrik, waktu dan tempat dipersilakan. Oke. Terima kasih kok. Assalamualaikum kepada yang beragama Muslim dan salam sejahtera kepada yang non Muslim. Hari ini udah 25 hari perkenalan kita di iGate, ya. Masih baru, langsung masuk market. Sama-sama rupanya sistemnya di saat kita beli terjadilah ada kelebihan dana sekitar $10. Lalu yang dieksekusi oleh robot itu 0,13 akses, ya. Yang sebenarnya yang diskusi robot yang dibeli robot itu lebih dari 0,13, berarti ada 0 sekian. Itu tidak bisa dijual oleh apa? Oleh Binance sendiri. Makanya robot langsung diskusi, wah yang ini nggak bisa dijual, yang bisa dijual cuma 13. Berarti otomatis robot membuat sistem jadi minus. Sebenarnya bukan salah robot. Jadi dia cuman apa yang dia beli dan berapa yang dia jual itu saja yang bisa diskusi di dalam namanya apa namanya yang kita lihat di bagian harga plus dan minus itu ya. Jadi di sini bukan robot yang salah. Kalau apa? Kalau kita perhatikan di Binance, dia ada kecil yang saldo kecil-kecil di belakang itu harus $10 langsung jual $10 lagi dengan amount itu tidak bisa. Oke. Kalau untuk eksekusi bagian grade ya, saya udah bilang minimum itu haruslah pasang 10, 20 dan berikutnya. Gak ada main grade dulu sebelum ada kripto di dalam forex. Jadi sistem di dalam kripto kan fluktuatifnya tinggi, kenaikan harganya tinggi, ada juga kenaikan harganya kecil. Jadi kita pakai grade itu janganlah 5 di bawah 10. Kenapa? Itu sampai tua pun nggak bakal dapat untung. Jadi sendiri setelah itu ngotot di grup, ya. Lalu kenapa dia ada minus? Sama kasusnya dengan namanya sistem compounding tadi. Dia beli nominal anggap per pair $10. Yang digit di belakang itu anggaplah dia beli 13 lah contoh, dapatnya 13 di $10. 13 sekian. Tapi robot mengeksekusi cuma 13. Tapi kan di dalam akun kita tetap ada saldonya lebih dari yang kita beli tadi ada. Cuman eksekusi robot aja. Kenapa? Di saat kita beli $10, kita tidak bisa menjual semua yang kita beli tadi dengan angka yang sama gitu loh. Nah, jadi harap paham ya. Jangan sembarang klik grade ya. Lalu sekarang ada beberapa grup ya yang terpercaya tadi saya discuss sama mereka. Mereka bilang, ini kan sudah mulai market down. Ini baru permulaan ya. Sebenarnya belum. Kenapa? Udah 5 minggu ke 4 minggu market up semua. Ya. Jadi mungkin 1 September itu adalah dalam sekitar sebelum 1 September ataupun setelah 1 September dalam sekitar 2 mingguan
itu harga market pasti merah semua. Jadi cabai yang hijau udah jadi merah ya. Tidak lama, mungkin sebentar. Jadi setiap orang mempunyai kripto aset yang besar, main long term itu, jadi mereka menjual tuh sedikit. Kita tengok dalam infonya di dalam beberapa forum. Jadi standby untuk siapkan dana lebih, sekiranya minus lebih kita advance. Stop AI aja. Nah, kita tunggu kedalaman market dan kita lihat pertumbuhan BTC gimana dalam 2 minggu ini. Jadi itu adalah warning. Satu lagi tips ya, supaya kita beringat, nanti jangan kita salahnya kita itu waktu kita kenapa nggak profit. Jadi gini, kalau main motor masuk ke dalam, kita main 1 bulan udah profit, ya udah beli lagi rumah, beli lagi motor, beli lagi, profitnya ya agak lama besar, dilihatkan di grup, wah untung, tapi kita tanya nggak modal orang itu berapa gitu. Oke, saya langsung lanjut bagaimana. Saya share screen ya teman-teman. Di sini ada menu di home ini ada namanya peer-to-peer ya. Peer-to-peer ini sistem. Untuk kepercayaan di dalam sistem untuk membeli peer-to-peer itu boleh dikatakan karena orang yang main di dalam sistem ini atau mendaftar peer-to-peer ini ya mempunyai saldo untuk depositkan ya. Ini dari Malaysia ini banyak nih. Tinggal deposit aja uang ke rekening mereka sesuai dengan permintaan ya. Setelah itu kita bisa ngetik ratingnya di sini gitu loh. Bentar kita ketik contoh Bang. Langsung ke WA-nya ya. Nah, jadi nampak tuh. Kita sudah ada namanya review and rating sama kayak Gojek ya. Jadi kita sama-sama sama-sama memudahkan. Jadi AI Gate memudahkan partisipan tadi untuk connect kepada orang yang punya saldo di sini untuk membeli EDK ataupun USDT kalau ada dananya. Jadi simple. Di sini bisa lihat nih, kalau Kang Topa ada 1.000. Jadi bisa nggak beli USDT sama dia? Bisa. Kalau Bang Widi bisa. Jadi simple. Jadi jangan cerita percaya nggak percaya lah. Kalau nggak percaya nggak usah pakai robot gitu loh. Capek. Ada yang nggak percaya, ada yang jadi mau diomongin sama persis kayak gini, anak-anak gitu loh. Kita bilang jangan, dia nengok kita tapi tangannya bergerak. Tapi kalau kita bilang dah masuk ke posisi ini untuk dimainkan, percaya nggak percaya, ini kan dari sistem. Sistem udah meng-approve mereka menjadi merchant, oke? Lalu nanti ada sistem leverage, ada staking, ada tips, ya. Itu nanti mungkin beberapa hari lagi tumbuh sistem itu. Jadi gimana caranya untuk meregister merchant? Kita langsung peer-to-peer aja di profile di sini. Nah, tinggal register. Oke, pastikan saldo kita bakal di lock itu 1.000 kalau nggak salah. 1.000 EDK ya teman-teman. Gitu saja sih. Lalu dan saya udah bilang ya, kalau untuk Indodax memang sesuai banget pakai USDT EDR. Tapi kadang-kadang kan nggak sesuai dengan apa yang kita ingin. Ada yang pasang 2. Kalau pasang 2 nggak logik lah. Kapan untungnya? Ya kan? Pasang itu kecil-kecil pun 10. Oke? 10. Dan ada pertanyaan, kok minus kayak gitu? Ya kan? Jadi begini, waktu dia beli itu udah include fee dan juga ada sisa-sisa di belakangnya itu. Tapi di dalam rekening kita. Jadi robot itu mengincludekan, jadi namanya harga rata-rata robot itu jual. Jadi kalau dia minus, begini, waktu kita pakai robot, jangan pertikaikan robot itu ini. Yang kita lihat, dia profitnya kapan, take profitnya enggak, gitu loh.
Jadi kalau udah tinggi, sementara kita udah paham nih robot kita masih develop belum 100% ya, karena masih banyak yang fitur baru bakal dimasuk, mungkin ada nge-lag sedikit. Jadi kalau udah naik sampai 10-15%, ya stop AI sendiri pun nggak masalah sebenarnya. Iya kan? Oke kok, kita lanjut dengan pertanyaan aja kok. Baik kalau gitu. Oke, bagi teman-teman yang merasa memiliki masalah dengan robotnya atau masih belum paham tentang penggunaan robotnya, silakan raise hand untuk bertanya. Kita akan berusaha di sini menjelaskan semuanya secara detail agar teman-teman makin paham terus setiap hari. Oke, ya, kita mulai bentar. dengan Sebentar kok, bentar. Kemarin kami ada bincang ya dari tim dev-nya. Saya bincang sama tim dev. Itu ada beberapa negara buat permintaan. Kenapa waktu gratisan kemarin mereka nggak ada peluang untuk meregistrasi. Jadi dev lagi membuat sistem supaya mereka ini juga dapat masuk dengan posisi yang kayak gratis, tapi kalau dihitung gratis tidak bisa lagi. Mereka lagi ada perhitungan, mungkin harga robot dikurangin sementara mungkin seminggu 2 minggu kita tidak tahu. Nanti saya akan feedback selanjutnya. Ini bagi saya sih berita bagus ya, mana yang belum bisa, tapi tetap ada bonus sponsor, tetap ada yang naik, makanya ada pembayaran ya. Itu belum diputusan. Nanti kalau udah diputusan, nanti mungkin mereka akan buat news ya. Nanti jangan kaget pula, wah kok gitu gitu. Tapi setidak-tidaknya mereka mengasih peluang hampir ke 3 negara yang sekarang ini pengen mendaftar tapi tidak bisa gratis lagi gitu. Oke kok, kita lanjut kok. Oke, pertanyaan-pertanyaan untuk Pak Widi, silakan ke Pak Widi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, untung banyak kah? Alhamdulillah. Saya ngikutin strateginya Bang ini. Jadi biasanya saya tuh mainnya tuh di kripto yang saya suka. Tapi sekarang saya sudah pecah nih. Saya udah pecah jadi 33 toko. 33 toko di Binance Bang. Mainnya cukup 30 USDT aja kan, 10 Bang syaratnya 1. Terus saya main dan ternyata memang luar biasa hasilnya. Iya, mantap kan? Terima kasih, strateginya bagus. Kalau untuk grid juga saya cuma di Indodax aja. Jadi itu anggapnya saya tabungan aja USDT IDR. Grid itu sudah Indodax mainnya itu doang. Sedangkan untuk kompon saya mainnya di Binance. Mainnya di toko sebanyak-banyaknya. Yang penting kan minus, pokoknya di atas minus 10% kita ambil. Kan? Betul Bang, betul. Mantul. Semua ini. Saya udah untung sekitar $4 hari ini dari beberapa toko itu. Nah, menyangkut berita Abang tadi bahwa 3 negara katanya mau masuk minta yang gratisan. Yang penting Bang, marketing plan-nya jangan sampai dirubah. Itu marketing plan tidak dirubah kayaknya. Yang mereka rubah adalah pembayarannya. Mungkin berapa dolar, 10, 30, 50 belum tahu, tetapi bonus sponsor naik terus gitu. Jadi gratisan tidak bakal ada ya, tapi dia akan mengurangi harga gitu loh untuk naik ke atas sementara gitu loh. Tapi belum tahu berapa harganya gitu loh. Marketing plan tidak berubah, tapi yang dirubah harganya doang gitu. Ya, siap. Apa kalau itu? Harga justru semakin turun semakin bagus, Bang. Nawarinnya kan makin benar. Betul. Tapi ada masalahnya juga, Bang. Gini loh, masalahnya. Masalahnya upline untung banyak, Bang. Kenapa saya bilang untung banyak? Jadi setiap robot yang gratisan di dalam Binance itu nggak ada lagi. Dia akan jadi kayak Indodax. Contoh gini ya. Kalau mereka itu fix hitungan mereka itu nanti dia bilang, ya udah untuk lisensi anggap $10. Contoh ya. Tapi untuk klik robot itu bayar 10 DK semua. Walaupun di Binance. Walaupun di Binance, tapi otomatis upline dapat setengah. Nah, jadi nggak berhenti gitu loh. Paham nggak? Walaupun di Binance klik robot per robot 10 EDK, 10 EDK, 10 EDK per robot. Jadi siapa yang punya direct sponsor banyak, itu cuan Chen, Bang. Betul. Jadi mereka lagi membuatkan plus minus ya. Kenapa?
Setelah Huobi masuk, jadi kan ada juga tuh permintaan dari beberapa founder yang dari luar ya. Jadi mereka bilang, yo nggak fair dong. Nah, kami bayar $100 gitu, ya kan? Padahal kalian udah simpan posisi semuanya di bagian keren-keren, udah naik pangkat sebesar-besar. Contoh, ya kemarin daripada leader-leader ada salah satu dari negara jiran kan. Dia bilang, wah nggak fair kayak gitu. Kami nggak dapat ikut gitu kan. Kami kelambat tahu, jadi nggak fair gitu loh. Jadi enaknya gimana? Nah, makanya lagi discuss gitu loh. Nah, tergantung founder-founder ini setuju, barulah jalan. Tapi robot murah lah, $10. Tapi setiap klik robot bayarnya cuma 10 DK. Tapi kalau bagi saya sih murah lah. Setidak-tidaknya kan upline dapat bonus. Jadi enaknya gimana? Daftar akun pertama, kalau orang baru nih, akun kedua di bawah. Main akun di kedua, klik robot kan 5 DK doang kena. Sebab bonus naik ke atas kan. Nah, kayak gitu. Sebenarnya sistemnya fair sih. Gitu loh. Iya. Oke. Jadi gimana, Bang? di fee transaksi ya, Bang, ya berarti, Bang. Ya, jadi orang otomatis daftarnya 2. Bener. Jadi orang otomatis daftarnya 2 gitu loh. Ya, jadi kan kemarin ada juga tuh tim tanya, Bang, gimana nih akun aku yang banyak-banyak kemarin? Akun yang banyak-banyak kemarin kita kan nggak ada ruginya. Kita buat gratis, deposit, dan uang itu kan bisa dikeluarin. Betul kan? Jadi kita buat solusinya, ngapain kita jual mahal-mahal? Kasih aja sama orang yang mau trading. Contoh nih orang nih, Bang, abang ada nggak $100 beli robot? Ya udahlah bang, nggak usah beli sama aku. Abang trading aja di Binance. Lalu abang daftar pakai link aku di Binance, $10 simpan ke robot, $90 abang transfer ke Binance. Nanti kita trading di Binance, aku ajarkan abang pakai 3 pair deh. Dia profit, kita untung nggak? Untung. Iya betul. Ya, itu solusi kita memang namanya sistem ya community kan, kita bantu gitu loh. Maksudku gitu sih. Tapi kan ide orang berbeda-beda, Bang. Ya kan? Ya, buat robot banyak-banyak tapi nggak bisa jual, ngotot. Kemarin dibilang, jadi gimana mau dibilang? Jual lah. Iya. Ada pertanyaan lain? Oke, sip. Semoga sukses, Bang. Wah, Abang hebat kali. Rating Abang di atas terus. Amin. Terima kasih, Bang. Banyak yang beli soalnya. Iya, benar, Bang. Betul. Siap. Yuk. Terima kasih, Bang. Yuk. Oke. Lanjut ke Pak Matso. Silakan Pak Matso. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam, Bang. Bang. Aku udah ketemu dah salahnya di mana. Apa? Gimana? Boleh share screen sebentar yang semalam ya? Belum TP kan? Iya. Coba share screen. Aku udah ketemu solusinya. Yang mana nih? Yang semalam kita berdebat itu loh. Oh, entar. Biar kita sama-sama paham. Sebenarnya bukan robot yang error, tetapi diskusi Binance. Oke? Coba Bang share sini. Oke. Aku cari loh, gimana ya biar hati abang senang bareng-bareng. Aku cari malam, mana salah? Aku ketemu Bang. Oke, kita buka yang Access dulu sebentar. Enak yang Access dulu, nanti kita tanya. Yang Access, di sini juga Access saya. Yang AXS semalam itu, XC Infinity. Iya, masih loading. Ini juga XC ini. Oke. Oi, bukan ini di Binance kan semalam yang kena. Iya, ini di Indodax juga kena ini. Tapi ya nggak apa, saya mau kembali ke Binance. Ada nggak yang dari Binance? Ada di satunya, harus keluar dulu dari sini. Ya, nanti aku dua sistem itu kenanya begitu di 2 exchanger yang sama dan 2 exchanger yang berbeda. Kita sama-sama belajar logiknya lah. Kemarin ketemu kan, ya udahlah. Tidak ada jawaban. Iya. Ini. Gini. Coba Bang buka Binance Abang sebentar. Binance saya ya. Yes, Binance. Tuh. Terus? Buka yang di market AXS itu, pasar.
Ketik AXS. AXS. Oke, S. Oke. Ketik di bagian jual. Oke. Nampak tuh, Bang? Sebenarnya robot yang itu dia di saat abang beli $10,7 itu terbelinya 0,139874. Benar kan? Berapa? 0,1. Nampak tuh? 0,139874. Jadi robot membeli di saat $10,7 itu sebanyak ini. Coba Bang kembali ke robot sebentar. Kembali ke robot. Nah, di robot tidak bisa mengejual yang di simbol belakang itu. Otomatis dia bisa menjual itu cuma 0,13, Bang. Itu adalah rule dari Binance. Makanya otomatis abang minus 8 ke 7. Oh, paham? Kok paham? Terjual segini, komanya itu nggak terjual. Nggak bisa. Jadi di Binance itu, Bang, kalau kita main kecil, itu abang kembali ke Binance sebentar, aku jelasin. Kembali ke Binance. Yang di dalam Binance itu disimal dari nomor 3, 4, 5, 6 itu nggak bisa jual. Nggak bisa dijual. Oh gitu ya. Jadi yang bisa dijual cuma 0,13. Otomatis robot mengeksekusi abang minus sebesar itu, lalu dia akan meletakkan harga paling. Contoh, coba abang kembali ke robot. Balik ke robot. Nah, makanya abang diletakkan harga 82. Sebenarnya memang nggak ada di angka 82 itu. Paham gak? Tapi robot menarik 0,3 minus 7%. Di angka berapa sih sebenarnya dia minus 7%? Begitu, Bang, sistemnya. Oke? Aduh. Okay. Itulah logiknya yang aku ketemu semalam. Karena aku juga pernah coba. Kok bisa ya error kayak gini nggak bisa dijual? Rupanya yang kita beli lain di Indodax, di Binance, yang kita jual lain di robot, gitu loh. Jadi robot mengeksekusi apa yang bisa dijual di Binance, makanya itu saja yang robot tampilkan di dalam sistem kita, gitu loh. Oke? Iya, oke. Alright. Oke lah, ini udah clear kayaknya. Oke. Pertanyaan apa tadi, Bang? Terus ini ada kendala ini cuma masalah teknis juga, nggak begitu apa ya, bentar. Gak apa-apa, nanti aku cari. Ada solusinya, aku cari terus. Yang penting logik lah. Enggak, ini bukan logik, cuma update-nya terlalu lama kayaknya ya. Kalau di Indodax memang lambat, Bang. Jadi kalau Indodax gitu gini, Bang. Makanya kenapa dia ada pembayaran. Indodax itu di namanya server dia. Jadi untuk satu API itu berlaku cuman untuk 100 harga ataupun anggapnya 100 watt. Makanya lambat. Kalau bagi saya, Bang, udah ada 3 transaksi itu. Enggak, berarti ini sebenarnya 3 kali profit. Saya sudah cek Indodax, ini sudah ada 14 transaksi. Sudah ada 14-an. Saya cek ini nih, saya coba ya gitu. Kok ini kan sudah dari aja ke ini, Bang, ke support. Tanya. Sudah itu mungkin support. Dia bilang apa? Ini dia bilang mungkin ini. Ke support ya. Ini saya bilang kan, transaksi belum terupdate di robot dan belum masuk ke bagian BNS. Baik, kami akan melakukan pengecekan terhadap server D9. Jika kami dapati server mengalami kendala, robot akan kami pindah ke server. Gitu. Oke. Ya, cuma sehari lebih nih sudah kan ya? Iya, memang agak lambat. Dari tanggal 24. Kalau Indodax, makanya aku bilang, ayolah kita trading di Binance. Karena di Binance, saya kan sebenarnya pingin saya tinggal kalau sudah merasa aman, saya tinggal maksudnya kan.
Jadi Tapi saya sudah jarang trading juga sekarang. Iya, kalau di Indodax makanya ya saya lambat cuma lah. main di grade yang ya aman lah. Cuma kalau boleh tahu Bang, sudah ada kisaran ini enggak per bulan rate-nya kira-kira per bulan kalau misalnya main grade di USD Indodax? Sebenarnya kisarannya Bang ya, kita hitung per bulan itu paling kecil itu anggaplah 3% lah. Itu udah fix banget. 3%. 3% paling kecil ya. Karena kan yang kita dapatkan mengharapkan pertumbuhan daripada fluktuatif kripto yang namanya USDT kan. Tapi waktu aku coba namanya Shiba ya, kemarin ini di Binance, itu 1 bulan 40%. Berarti 40%. Tapi kalau modal kecil nggak nampak Bang. Dia harus modal besar nampaknya. Sekitar $1.000. Iya. Persentase bukannya nggak ngaruh ya modal besar bukan kecil. Nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh. Jadi gini Bang, yang kita mainkan grip itu gini. 1 kita beli di angka ini, kita jual 1. Jadi 1% dari $1. Beda kalau kita pasang $10 gitu loh di gripnya maksudnya. Tapi kalau kita main di USDT kan lebih stabil kan. Kripto yang lebih stabil itu pergerakannya lebih sedikit. Tapi tiba-tiba waktu kripto semua pada drop sekarang ini, itulah kripto USDT bakal naik tinggi gitu loh. Nah, mungkin tingginya sekitar 15.000 ke atas lah gitu. 15.100, 15.200 kayak gitu akan terjadi. Kenapa? Karena kan kripto bakal drop semua tuh. Ya kan, bakal junam. Mungkin 1 September lah gitu loh. Halo Bang. Mas Sol, mungkin perlu di-unmute lagi mic-nya. Silakan Pak, mau tanya lagi? Mungkin perlu di-unmute, dia punya ini. Siap. Oh itu ya. Iya, saya kira itu sudah cukup Bang. Ya. Terima kasih. Sama-sama Bang, sama-sama. Yuk, Pak Robert juga. Ya, oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang. Oke, lanjut Pak Bravo ya. Silakan Pak Bravo. Pak Bravo, silakan. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru terjawab juga Bang soal AXS itu. Kemarin mau tanya saya juga. Soal AXS yang pengambilan pertama langsung -7 Bang. Betul. Oke, ini ada kemasukan Bang. Kalau itu biasanya terjadi ke main yang kecil sih. Main $10 kena itu. Karena dia beli sekian, robot cuma menjual, anggap tadi yang kayak Bapak tadi, dia menjual 1,3. Yang sisanya itu 0,009 sekian itu kan banyak juga maunya. Iya kan? Nah, makanya dia nggak diskusi di situ. Makanya langsung minus 7-8% gitu. Tapi ada kemasukan juga. Di Binance itu kan kemarin kalau orang trading BNB itu kan ada kendala tuh, ya kan? Kendala daripada nanti kalau kita pakai robotnya fee-nya diambil dari Binance. Ini suggestion. Karena Binance harganya bagus-bagus banget. Bakal naik, bakal turun, memang bagus kita pakai compounding. Dan kemungkinan besar kalau yang berani, saya tidak suggestion ya, saya setengah-setengah. Karena harganya udah tinggi. Pakai grip juga bagus di situ. Pakai grip tapi harus dana besar. Itu satu. Harus beli dulu di dalam Binance-nya at least $20-30. Supaya apa? Supaya nanti ada koin-koin yang lain fee-nya dimakan di situ. Jadi dia nggak ganggu yang kita beli di robot. Oke? Bang, yang soal tadi seperti AXS itu koin-koin lain bisa terjadi kayak gitu juga nggak Bang? Selain pasti AXS? Bang, pasti. Kalau aku share screen ya. Aku tunjukin sama Bang. Aku share screen itu. Coba Bang lihat Binance-ku ya. Kita trading itu ada sisa yang ditinggal di dalam. Sisa itu kayak ini wallet ya. Kalau saya baru aja ngambil OGN Bang, tapi tetap mulainya dari 0, minusnya minus 0 lah, 0, sekian aja sih. Enggak sebanyak AXS kemarin. Iya sih, tapi contoh nih, ntar ya, ada koin kemarin yang aku udah TP. Ada bukan? Bukan, banyak sih. Ada kemarin yang aku udah TP. Contoh kayak Matic ini kan. Oh iya. Matic ini nggak ada nih, tapi ada sisa nampak tuh, 0,1. Oh iya.
Kayak 1 inch kan, aku udah nggak ada nih di dalam robot, tapi ada sisa tuh 0,02. Ya. Kayak Luna 0,00 sekian. Kayak ETC. Ini aku pakai robot dan sisa. Ini bukan dibuat-buat oleh robot, tapi Binance sendiri tidak mengizinkan jual. Makanya aku main di atas $20 aja gitu loh. Bukan itu kalau, ini. Itu yang tersisa ini buat apa Bang biasanya Bang? Yang tersisa ini akan di-convert small asset ini ke BNB. Jadi kita centang, jadikan BNB Bang, gitu loh. Mantap. Ini makin banyak kita transaksi ya, berarti ada sisa itu jadikan BNB ya. Betul Bang, betul. Tapi masalah, makanya, berarti. ya kalau kita main kecil di situ bebannya. Bebannya Binance Binance itu tidak bodoh Bang. Kalau main kecil, kita udah kena fee anggap 0,1% ataupun 0,07 lah. Biasanya 0,01 kalau kita pemula kan. Setelah itu, yang sisa di belakang nggak bisa jual. Nah, bijak kan dia? Sisa di belakang itu desimalnya setelah lewat 3. Jadi 0,00. Yang 3 di belakangnya bisa jual. Rata-rata sih, biasa gitu. Jadi main kecil pun tetap kepotong juga Bang ya? Minimal. Betul Bang. Makanya kadang-kadang kalau kita main $10, minus kita banyak. Ya. Makanya enaknya berapa? $15 aja. $15. Betul. $15. Jadi $12, $13 ke pokoknya atas lah. Baru minus kita nggak banyak gitu loh. Dia nggak akan include minus kita besar gitu. Ya. Oke. Kemudian Bang, jumlah minimum add fund itu berapa Bang? 10 ya? 10. Kalau di Binance 10. Kalau Indodax di 15. Oh ya, oke. Soalnya tadi ada semua ini kan pair pada turun semua Bang. Nggak bisa di stop AI kan? Harus di tambah. Ya, contoh kayak gini. Aku tunjukkan ya. Sebenarnya turun itu sekali-sekali stop AI itu rugi. Jangan. Contoh profit hari ini lumayan $72 ya. Aduh, ntar. Agak lambat dikit. Nah, contoh minus kayak gini ya, kita pilih minus banyak lah. Kayak Shiba minusnya lumayan banyak sih. 4%, belum banyak. Kita cari. Sebenarnya untuk add fund itu sesuai kita sendiri sih. Kembali sini lagi ya. Pokoknya nominalnya $10 lah, gitu loh. Tapi kita ambil itu jangan langsung add fund aja Bang. Jadi kita harus hitung dulu. Minusnya banyak nggak? Ban serep kita udah kepakai belum? Kayak gini kan? Iya. Nah, kalau ban serep udah kepakai, ya kalau ini nominal 150. Kalau bagusnya pasang berapa? 300 gitu loh. Kalau 300 nanti minusnya kurang lebih sedikit lagi gitu. Paham kan? Iya, paham. Oke, siap. Bang, untuk pair-pair yang mau diambil kira-kira yang mana Bang? Bagusnya untuk saat ini. Saya mau ambil untuk saat ini, oke, kita kembali lagi. Ntar aku share sekali lagi. Atau saya SS Bang? Ini saya. Nggak apa-apa. Oh iya. Ntar, karena untuk market ini baru mulai merah Bang. Ya, market baru mulai merah. Ada beberapa trim lagi discuss ini, mungkin boleh dalam lagi. Mungkin boleh dalam lagi merahnya. Nah, contoh Infinity, karena mereka ini ikut apa? Mereka ikut mungkin ya orang tengok pasar kan, orang mulai panic sale, makanya drop banyak gitu loh, ya. Tapi kalau abang mau jalanin untuk coba yang jenis ban serap 1, ini enak nih, yang kayak The Sandbox protokol. Kenapa? Dia kecil Bang, 1,02, 0,6, dia masih kecil. Jadi kalau abang ini kita nggak beban gitu loh, paham kan? Jangan pasang kayak jangan pasang kayak AAV ini. Kalau tiba-tiba betul-betul BTC jatuh, dia bisa jadi $200 Bang. Iya betul. Jadi minus kita lebih parah lagi gitu loh. Iya. Oke? Nah itu sih teknisnya. Ada lagi Bang? Ada Bang. Ya, tadi ini untuk merchant ini itu melayani sesama iGet aja, nggak bisa keluar iGet Bang? Nggak bisa ya? Maksudnya gimana? Kirim ke Indodax bisa nggak merchant? Transfer apa? Ini USDT. Bisa, mungkin bisa. Tapi abang negosiasi dulu berapa fee yang diambil. Jadi abang jual
ada nggak dana dia untuk ngambil? Bisa sih kayak gitu, gampang itu mah. Tadi sudah dicoba Bang, sama bukan Bang Widi sih. Nanti sama Bang Widi lah. Bang Widi tadi mungkin agak sibuk jadi agak susah. Tadi tim saya banyak Bang mau beli Bang. EDK sih. Jadi gini Bang, aku udah kasih announce juga ke sistem. Kan nggak mungkin setiap hari kita tiba-tiba on kan. Ya, jadi di sini ada namanya close and open. Nanti ada namanya online dan offline. Oke. Ya. Kayak dokter jadi lah, kayak dokter gitu. Pelayanan. Ya, jadi kalau online kita bisa discuss. Jadi dia on. Jadi kalau offline berarti dia tutup kedai. Oke? Jadi tadi dicoba Bang. Jadi mitra saya mau beli beberapa puluh USDT yang dikirim walletnya di Binance. Dikirim ternyata nggak bisa Bang. Nggak bisa dikirim, alamat tidak ditemukan gitu. Maksudnya gimana? Alamat sebenarnya bisa sih. Alamat USDT TRC20-nya nggak bisa Bang. Nggak bisa dia ngirim. Saya pikir mungkin sesama member aja nih peer to peer-nya kan nggak bisa. Enggak, keluar bisa tapi tergantung fee gitu loh. Keluar maksudnya ke Indodax atau ke Binance bisa. Contoh aku jadi merchant kan, merchant nih. Abang mau tukar EDK contoh, kita lah sepakatlah harga sekian daripada banyak cerita. Aku kebetulan ada dolar kan, kita pajang tuh dolar kita berapa. Berarti aku ambil EDK Bang, aku transfer ke account abang yang Indodax kan? Bisa Bang. Dari mana bisa? Bisa. Tadi Binance loh Bang. USDT sama USDT seharusnya bisa tuh kan? USDT ke sama USD pasti bisa ke Binance. Contoh nih, sekarang abang withdraw sendiri ya USDT ke Indodax dan Binance. Bisa kan? Oh ini maksud saya dari merchant Bang? Dari merchant. Ya, merchant juga punya wallet yang sama kayak kita. Oh gitu, saya kira dia tuh ngirimnya dari ini Bang, dari mana? Dari iGet gitu, stokisnya di iGet-nya gitu. Iya, dari iGet itu kan wallet beneran Bang, koin beneran yang kita dalam itu gitu loh. Harusnya bisa ya. Tadi gagal loh Bang, dicoba lagi, ternyata entah dibalikin uangnya atau gimana, nggak tahu juga. Dia sudah bisa sih sebenarnya. Tadi awal-awal tadi nggak bisa Bang, awal-awal tadi nggak bisa. Mungkin saya pikir mungkin di sesama Binance lah kirim gitu kan, soalnya duitnya sudah ditransfer. Gitu. Mungkin gini Pak Bravo, waktu dia mau keluarin uang dari iGet ke Binance, itu pencetnya transfer, harusnya withdraw. Bukan transfer. Enggak Bang, benar Bang. Deposit kan untuk di pengiriman itu kan deposit kan untuk di Binance-nya, alamatnya alamat itu. Benar Bang. Dari Binance mau kirim ke iGet maksudnya? Dia beli USDT yang ada di Binance Bang. Beli di Binance terus mau kirim ke ini, bukan ngirim, beli Bang. Beli maksudnya untuk membeli ke merchant di iGet Bang, untuk mengisi saldo di Binance. Oh, berarti dari Binance-nya transfer ke iGet orang punya merchant, orang merchant transfer ke dalam ini, berarti begitu maksudnya kan? Iya, bisa nggak seperti itu bolak-balik? Bisa, bisa dong. Kalau Binance kan bisa, sudah pernah dicoba, tapi dari iGet tadi katanya nggak bisa. Begini Pak Bravo, ngapain harus lewat merchant lagi? Kalau udah dari Binance langsung aja ke iGet, nggak perlu pakai merchant. Itu waktu belum ini Bang, belum tahu ada P2P bisa itu dia. Sekarang bisa P2P. Bisa Bang, bisa. Dia kalau di Binance kan saya coba P2P mah agak ribet, daripada ribet ya lah beli ke merchant aja, saya bilang gitu. Beli ke merchant kan lebih simpel, transfer duit, kasih alamat, udah datang kan ke spot ke spot kita. Kalau melalui peer to peer yang ada di Binance itu muter-muter Bang, gitu kan. Takutnya gampang. P2P di Binance gampang kok, pakai pintu aja. Iya gampang. Bukan saya Bang, mitra saya yang ngarahin agak muter-muter ya. Tapi dari P2P kan uang masuk dulu di wallet P2P. Di wallet P2P itu harus di-convert atau ditransfer ke wallet spot dulu, baru bisa trading. Kalau nggak bisa. Iya, betul. Kalau itu tahu deh Bang. Jadi dari P2P itu memang harus ditransfer dulu ke spot biar bisa trading gitu kan. Cuma untuk pembeliannya aja Bang yang agak ribet. Jadi saya sarankan untuk pembelian di Binance ya belinya di merchant juga, merchant kita, merchant di apa? Ya, boleh beli USDT juga boleh di merchant. Di iGet gitu. Ya, makanya waktu kalau kita mau beli USDT di merchant, kita lihat dulu Bang waktu kita shopping kan. Contoh gini, kita kan ada banyak tuh, udah ada berapa merchant ya? Ya, ada juga lumayan tuh. Bentar ya. Contoh, kita lihat dulu USDT-nya cukup nggak? Kayak Bang Widi ada tuh 170 berapa tuh? 200 lebih. Nah, ini Thomas ya. Bang Widi udah jatuh ke bawah.
Nih, ada 100 Oh, ini lebih. tidur soalnya. Jadi yang penting nih dia tergantung rating, Bang. Ini orang ini balap-balap. Yeah. Siapa yang ratingnya 5 dia naik lagi ke atas. Tiba-tiba ada yang kasih rating 1 dia ke atas. ini Bang dong. Windy. Bang Windy harus standby nih nanti nih. Kalau enggak tak kasih 1 semua. Jadi lumayan sih gitu loh, gampang. Jadi abang, yang ini ada USDT-nya banyak. Jadi untuk kepercayaan 100% selamat kalau di sini. Pokoknya kalau ada masalah bisa langsung ke support, nanti bisa diadukan gitu loh, gampang mah, ya. Banding lah istilahnya ya. Iya, gampang itu mah, ya. Oke Bang Windy, rezeki tidak kemana. Tenang, saya arahinnya ke Indonesia loh Bang. Pokoknya Bang Windy yang lebih enak. Saat itu mereka buka, Bang Windy sudah rating 1 kan. Kita ambil rating 1. Cuma kebetulan Bang Windy sibuk aja, nggak apa-apa lah. Untuk selanjutnya saya connect langsung Bang Windy. Saya bilang gitu aja, tim saya mau beli. Takut nanti Bang Windy udah nggak buka kedai lagi, dia buka aja merchant yang paling laku. 10.000 sekali transaksi untung. Oh, siap, nggak masalah. Yang penting pelayanannya ekstra Bang Windy, plus kopinya lah kalau perlu. Mantul. Ya, ada pertanyaan lagi Pak Bravo? Kita mau pindah ke yang lain? Iya, yang lain dulu Bang. Oke, makasih. Oke Bang. Kita lanjut Pak Hussein Sulaiman. Silakan Pak Hussein Sulaiman. Oke, terima kasih Korobet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang. Good evening everyone. Pertama terima kasih Korobet ya atas kirimannya. Kalau bisa yang tanggal 24-nya juga boleh deh. Nah. Ya, siap. Oke. Lanjut ke pertanyaan ya. Bang Hendrik. Ini tadi nih tim saya ada bertanya seperti ini. Dia menggunakan metode grid ya. Terus dia pasang harga bawah 14.2 dan harga atas 14.600. Jadi ada gap 400 ya. Terus dia pasang 30 grid. Nah, dia ingin merubah ketika robot sudah running ya. Saya sudah memberikan jawaban sepertinya nggak bisa Bang, gitu loh. Nggak bisa. Robot udah running kan nggak bisa. Sama seperti sudah restart MotoGP ya. Masa harus balik lagi, bener nggak? Benar, betul. Kan ada pre-testing 1-4 lalu kualifikasi lalu restart kan? Nah, itu nggak bisa bener kan Bang? Nggak bisa Bang. Kecuali kalau dia buka pair yang baru di grip yang baru bisa. Nah, berarti jawaban yang saya berikan ke dia benar gitu. Saya hanya ingin make sure saja. Nanti saya bisa infokan ke dia. Barusan tadi saya bertanya ke sumber yang benar-benar tepat, yaitu Bang Andri. Ya udah, seperti itu. Terus itu sudah terjawab. Terima kasih. Lalu next question-nya itu apa ya? Ini kaum hawa lagi dapat semua nih Bang, gimana Bang? Red semua. Iya Bang, merah. Ya, merah semua Bang. Cabe itu Bang. Bukan lagi dapat ya? Iya, lagi dapat Bang. Ini nggak marah-marah pasti. Ya kan, pasti ngotot semua. Nggak marah-marah nih Bang. Benar. Terus gini Bang, lanjut ke pertanyaan. Ada salah satu tim saya, ibu-ibu semangatnya benar-benar hebat lah ya dalam mempelajari aplikasi ini dan Tronlink Pro Wallet. Jadi setelah dia kirim Tronlink Wallet dari Indodax ya, ke wallet Tronlink Pro, setelah itu dia swipe. Setelah di swipe itu kan otomatis IDK logonya ditambahkan untuk supaya ada di halaman utama wallet Tronlink-nya. Oke. Tapi IDK-nya kosong. Tapi report atau historinya itu sukses. Nah, saya suruh ke tim saya itu untuk langsung sajalah laporkan ke support. Betul. Kalau untuk kendala Tronlink, copy paste address Tronlink-nya tadi, itu aja paling penting sekali. Nah, itu terus subjeknya wallet Tronlink Pro-nya itu ditempel di subjek. Nggak masalah ya, Bang? Betul. Betul ya? Ya. Dengan kendala saya barusan mengisi Tronlink Pro sebesar 360 Tron, tapi belum ada di IDK-nya. Betul. Itu nggak masalah ya? Enggak, betul. Tunggu aja karena report pertama sudah sukses terkirim, lalu dia coba lagi karena dia tidak
mengattachment filenya. Nggak masalah tuh gitu loh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Bisa Oke tuh. deh. Oke deh kalau begitu. Selebihnya ya insya Allah saya terus memantau Zoom-nya dan marketnya serta robotnya. Terima kasih banyak Bang Henry. Iya Bang. Yuk. Atas waktunya. Iya. Dan Korobet, terima kasih banyak. Ya, Dan oke, saya siap. tunggu ya. Oke. Ya, nanti kita kirim. Yang hari ini juga saya kirim nanti. Oke, siap Korobet. Terima kasih. Bang Leman ya, namanya Leman ya di ID-nya Betul ya. sekali kok. Betul. Oke, siap. Udah saya tutup ya, Bang. Iya, terima kasih Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke teman-teman ya, kalau ada kendala kayak yang tentang Tronlink ya, pastikan kita screenshot dulu yang di bagian yang kita punya. Setelah itu copy paste address walletnya Tron kita yang kita punya di Tronlink itu ya, itu paling penting sekali. Nah itu saja sih, langsung minta aja ke support, nanti akan ditindaklanjutkan secepat mungkin, itu pasti lancar itu ya. Oke call next call. Oke, kita lanjut ke Pak Irwansyah Damanik. Silakan Pak Irwansyah, dibuka unmute-nya. Selamat sore Pak. Selamat sore. Selamat sore Bang. Hendrik. Ya Bang, selamat sore Bang. Iya, sehat-sehat semua kan? Sehat Bang. Ini, gimana caranya supaya aku nampak ke situ? Aku kan udah beli 3 hari, tapi nggak nampak ininya, hasilnya gitu. Oh, coba saya screen Bang. Coba. Gimana caranya Bang Hendrik? Sentuh layar itu sekali, nanti ada hijau, jadi tulis share. Abang pencet yang share itu, nanti dia cari yang screen. Screen. Mulai sekarang. Terus? Start now. Start now. Tampilkan aplikasi lainnya. Waduh, mungkin Google-nya lain ya. Abang pasar di market mana Bang? Indodax. USDT atau apa? USDT IDR. Oh, berapa grip Bang pasang? Satu aja, 100.000. Gripnya tuh, gripnya. Gripnya 2. Oh, kalau 2 kecil Bang, lama. Tapi dia waktu saya beli itu kan 14.320 sekian. Udah naik terus sampai 14.400. Ini 14.500. Turun lagi, naik lagi. Ya, Abang pasang minimum price-nya sama maximum price-nya berapa? 14.000 dengan 14.700. Pantasan. Abang tadi mungkin beli di waktu itu 14.200 mungkin, ya kan? 14.300. Ya, jadi dia akan tunggu nanti TP-nya itu di 14.700 itu. Di situ makanya ya. Makanya pasang grade itu Bang, minimal itu harus 10 Bang. Baru nampak efisiennya. 10 grade. 10 grade insya Allah nampak tuh keuntungannya. Tapi kalau makin banyak grade lagi bagus gitu loh. Jadi saya kan ngambil 1 grade 100.000. Berarti 200.000 modalnya kan? Modalnya? Ya. Kan kalau 2 grade, ya kalau 2 grade berarti ya 200.000. Iya, karena saya standby kan di situ 15 juta duitnya, 14 juta. Oh, kalau Bang standby 15 juta, kenapa lah pakai 2 grade Bang? Grade-nya pakai kecilan, aja lah. Bang. Iya. Grade-nya 100, pasang 99. 100.000. Bener, pasang 99 baru sekitar berapa itu? 10 juta. 10 juta. Saya pakai compounding tapi compounding. Oh, compounding. Kalau compounding berarti ban serap kalau Abang batak 100 berarti 300.000 yang bakal dipakai. Koknya tapi apa compounding dulu? di USDT terlalu jauh, susah dipanggil. Jauh Bang. Nggak dipanggil oleh robotnya, nggak bisa manggil. Harus di grid kalau USDT itu. USDT itu harus di grid, tidak di compounding, Bang. Oke, aku tunjukkan ya caranya. Oke, aku tunjukkan. Ini aku share screen. Ya, aku share screen, Bang. Bentar.
Oke. Anggap ini Indodax ya. Ya. Aku ke Binance saja. Aku nggak ada saldo di Indodax. Anggap ini Indodax. Sebenarnya sama sih fungsinya. Kalau abang lari ke USDT EDR, ya, itu dapatnya itu harusnya paling bagus USDT EDR itu di grip. Oke, di grip. Pasang gripnya banyak gitu loh. Tapi kalau abang masuk ke koin-koin yang kayak NFT juga ada, tapi jangan sembarang koin yang dipilih. Pilihlah koin kayak Ethereum. Kalau yang kayak Axie ini juga ada tuh di apa? Axie Infinity ada. Bentar ya. Jadi kayak engine ini kan pasang. Contohlah abang pilih, anggap ini ETH EDR ya. Kan nanti abang pertama ketik yang ini premium pasti, betul kan? Iya. Karena berbayar, jangan tukar tipenya ini jadi one shot, jangan ditukar. Kenapa? Kan berbayar, biarlah di jalan dulu dapat profit. Yeah. Jadi waktu kita klik robot tadi, 100. Jadi kan kalau ini kan $100. Kalau di Binance kan begini. Di Indodax kan 15.000 kan, betul kan? Iya, tapi kan bisa kita rubah tuh. Ya, jadi abang rubah di 100.000 gitu loh. Udah. Jadi kalau udah rubah 100.000, metode kemarin abang pakai berapa? 2. 2? Iya. Nah, kalau 2 boleh sih. Yang ininya abang letak berapa? 5. Oke, betul. Bawahnya 5. Iya, betul. Jadi maksud saya itu, ntar ya. Gripnya itu mana maksudnya bang, gripnya? Yang kalau gripnya gini, ntar. Aku buka di Indodax langsung. Contoh yang grip itu ya sesuai ini bang, USDT EDR nih. Ini yang paling sesuai. Ini Indodax nih. Pasang grip. Anggap sekarang tuh 14.524, benar kan? Betul. Jadi kita harus pasang dulu premium, minimum price kemarin paling harga terendah 14.200. Jadi kita pasang aja 14.200 kemarin terendah. Jadi kita pasang maksimalnya 15.000 di sini. Gitu pasangnya bang. Setelah itu yang paling bagus, anggap di sini abang pasang 100.000 ya, 100.000. Di sini jangan pernah pakai gripnya kecil, minimal itu 10 grip. Di sini dia ada tulis bang. Jadi dia ada tulis nih balance not enough. Berarti kalau ada balance cukup, dia ada tulis di sini balance berapa. Tetapi keuntungan juga dia tulis di sini berapa keuntungan yang kita bakal dapat per grip gitu loh. Paham nggak? Contoh nih saya letak di sini 2 grip ya. Dia nampak tuh. Profit akan dapat 5,634% per gripnya. Jadi kalau saya letak 10 bisa nggak kena sesuai saldo? Oh, nggak ada saldo. Jadi abang tinggal tukar-tukar ini aja. Nanti abang tahu nih berapa keuntungan yang abang dapat per grip. Paham kan? Iya. Pokoknya abang harus pasang itu lebih daripada kalau di angka 15 juta, ini abang pasang sekitar 40, di sini ditukar menjadi 200.000. Gitu bang. Ataupun yang enaknya itu 50 grip bang. Itu enak banget itu. Jadi ini nanti dia cantol aja jalan, pasti kena bang. Jadi untung abang besar lagi. Karena abang mainnya 200.000 dengan 50 grip gitu loh. Iya kan? Itu cara pasangnya. Jangan pernah pakai ini 2 grip bang. Jangan. Pokoknya di bawah 10 jangan. Kalau paling nazar aja ataupun paling sadis ya 10 aja gitu loh. Ya. Kalau kita mau main grip, kalau dana kita terkalang agak susah, ya kita harus carikan minimal itu 10 grip gitu loh. Oke? Iya. Alright. Kalau untuk compounding pula di namanya Indodax ya. Ini anggap Indodax yang tidak ada tampilan harga karena dia update-nya lambat bang. Jadi kita harus lihat volume tradingnya. Tapi kalau di sini untuk Axie Infinity kayak NFT ini yang warna biru kan ada NFT tuh, ya kan? Iya. Itu sesuai bang, bisa dipakai. Jadi kayak What Inch ini sesuai dibeli. Jadi kalau abang mau beli, karena di sini ada premium ya, premium server kayak gini. Yang circle ini jangan dirubah. Minimal kalau kita mau main di sini itu ada 100.000 bang.
Iya, siap. Kalau nggak 100.000, kita main 150.000, anggap $10 Bang. Kan sama kayak kita main di Binance, ya kan? Di sini kita bisa pakai compoundingnya 2 atau 1. Kalau Abang mau main agak lama, 2 cukup Bang. Ya. Iya. Kalau Abang mau main sebentar dengan nominal yang besar di Indodax, di sini cukup 1 aja. Yang ini biar 5%. 5%. Tapi karena Abang bermain di Indodax, ini harus ditukar Bang, 3%, yang ini 1% Bang. Oh. Oke. Kalau main compounding, kalau di Indodax, ya? Iya. Alright. Sip. Itu. Sebentar Bang, saya coba. Catat dulu Bang, catat dulu. Iya. Udah saya foto Bang. Alright Bang, bagus. Bantul. Tadi yang itunya, yang gridnya udah difoto belum? Yang gridnya tadi? Iya, yang Udah gripnya. Grip paham kan? Gampang kan? Grip. Karena saya udah siapkan modalnya 28 juta untuk di Binance 14 di apa? 14. Nah, makanya kalau Abang anggap nih di 15 juta di Indodax, Abang pastikan untuk Abang main compounding tuh standby kan aja 3 juta nggak apa-apa, ataupun 2 juta. Selebihnya masukkan semua di grip. Karena kalau kemarin grip masih agak 14.200 itu, sekarang Abang bayangkan Abang udah profit berapa, itu banyak itu. Iya. Iya kan? Nah, jadi kemarin anggaplah sekarang kita pasang aja nominal price-nya 14.200 kalau sekarang, maksimal 15.000 aja. Nah, gripnya ini jangan pernah kurang 50. Jadi abang hitung sendiri 50 itu dibagi ke 12 juta, berapa nilainya di sini gitu loh. Kalau 99 grip 100.000 berarti 10 juta. Kalau dikurangin 200.000 50 grip berarti sama amount-nya. Benar nggak? Gitu Bang. Jadi keuntungan lebih maksimal kalau ininya besar Bang. Ininya besar. Anggap nih 200.000. Gripnya banyak. Wah, itu besar. Gripnya banyak, untungnya besar Bang. Gitu. Oh, ini maximum price nih gripnya 200.000. Ini ditukar menjadi 15.000. Kalau kenapa aku sering bilang 14.000 dengan 15.000, untuk kadang-kadang crypto USDT itu bermain di harga 14.000 tidak sampai 15 tidak sampai 14, itu lama banget mainnya Bang. Mungkin ada kadang-kadang sampai setengah tahun. Gitu harga dia. Paham nggak? Walaupun dia naik 15 sebentar aja, nanti dia turun lagi gitu loh. Di situ kita untung. Jadi kalau kita diamin kapasitas dana besar di sini, makanya enaknya apa? Setiap hari dapat duit, asalkan dia jatuh dikit, naik dikit, kita dapat duit gitu loh. Paham kan? Siap. Alright. Berarti Abang paham kan? Ya, terima kasih Pak Hendrik, siap. Oke, sip Bang, sip. Ya, terima kasih Pak Hendrik ya. Yo Bang. Oke, terima kasih Pak Irwansyah. Kita lanjut Pak Winardi, silakan Pak Winardi. Oke, terima kasih Bang Robert sama Bang Andri. Ini mau nanya, saya pakai 2 akun iGate, jadi 2 iGate itu saya konekkan ke 1 akun Indodax saya. Bisa itu? Bisa. Bisa kan? Tapi terus yang akun pertama itu di posisi Sabtu, Minggu, Senin, Selasa itu dia profit beberapa kali dengan nominal profitnya 124 ribuan. Kemudian yang kedua ini saya trade dengan saya konekkan di Indodax saya, kemudian pasang juga di grid 1.500.000 dengan per grade-nya 15.000 dengan grade 99.000, sama persis dengan yang akun yang utama saya. Ternyata setelah akun kedua ini begitu dahsyat dapatnya, hari ini sudah dapat 3 juta lebih. Yang akun pertama kenapa diem nggak dapat profit? Bang Hendri. Jadi gitu Bang. Jangan-jangan berebut saldo itu. Iya. Satu lagi, Abang pasangnya apa dulu? Jangan-jangan berebut saldo itu. Berebut IDR itu. Jadi gimana? Yang akun pertama USDT dengan metode grid juga, gridnya 9, 15 ribuan, kayak gitu.
Dan beberapa hari sebelum saya pasang akun yang kedua dengan grid dengan jumlah nominal sama 1.500.000, kenapa yang akun pertama setelah akun kedua ini grid running all, yang akun pertama nggak dapat profit sama sekali sampai hari ini, diem. Padahal masih running all, kemudian juga masih connect Indodaknya. Gimana itu, Bang Hendrik? Coba Bang Lan tanya ke support. Kalau yang akun kedua dapat profit banyak? Dapat profit banyak. Yang akun kedua. Udah berapa profitnya? Modal berapa? Sama-sama? Modal sama-sama 1.500.000. Yang akun kedua sekarang sudah dapat profit 3.200.000. Sampai siang ini. Profit dia 3.200.000? Iya. Coba saya screen Bang, tengok. Loh, kalau pakai HP bisa send screen dong? Bisa. Bisa. Gimana? Bisa. Sentuh layar pertama kali. Setelah itu ada namanya warna hijau, share. Di tangan itu bawahnya. Ketik. Oh, yang hijau ini? Ya, pencet hijau itu, nanti dia keluar menu. Nah, setelah itu Abang scroll ke atas, cari screen. Oh, ini. Ya. Ya, setelah itu start now. Mulai sekarang. Ya, start now. Kemudian aku ngambil ini masih jalan. Ya. Tampilkan di atas aplikasi lain. Ya. Nah, setelah itu Abang keluar dari situ, bukan keluar dari Zoom, berarti pindah Windows gitu. Oh, pindah Windows, pindah tab-nya gitu. Ya. Ini udah bisa dilihat? Belum, Bang, belum. Ini saya buka untuk iGate-nya. Ini saya sudah buka. Udah. Terus? Ya udah, masuk ke akun. Cuma masuk ke iGate. iGate. Oke. Ini sudah iGate ini. Oh, ini berarti orang. Gimana? Udah masuk, Bang? Bentar, ini lain orang. Bentar. Belum masuk, Pak Win. Oh, belum? Belum. Terus gimana, Bang Repet ini? Kok belum masuk? Pencet itu, layar disentuh dulu layarnya. Kemudian ada gambar warna hijau, pencet screen. Ke yang Zoom tadi. Ya, ke Zoom dulu, balik dulu ke Zoom. Ya. Nah, terus pencet layarnya sedikit, sentuh, nanti akan muncul share screen atau screen tulisannya. Ya, terus ada ini tampilkan di atas aplikasi lain. Ya, itu coba klik itu. Terus keluarnya apa? Bentar. Belum bisa keluar soalnya di sini. Ya, ini proses. Nggak bisa, Bang. Gimana, Bang? Abang udah laporan ke support? Belum. Ini Abang yang share screen atau orang lain? Ya, benar. Bukan. Ini Pak Darmanik lain lagi, Pak Irwansyah. Cobalah buat laporan ke support, Bang. Nanti Abang bedain akun Abang yang di dua itu di support. Nanti ditanggapi sama support pasti. Ya? Oh gitu? Ya. Iya. Oh, nanti aku laporan ke support. Bilang aku ada dua akun. Ini user pertama.
dan ini user kedua, connect-nya ke satu Indodax, bilang sama dia, kok akun pertama ini belum mendatangkan profit, akun 2 udah gitu loh. Nanti ditanggapi. Ya. Oke. Siap. Oke, terima kasih. Sama-sama, Bang. Thank you. Sama-sama. Yuk. Ya, terima kasih. Oke, lanjut Pak Bravo lagi. Silakan Pak Bravo. Atau kita lanjut Kang Top Up. Ini Kang Top Up. Kita Kang Top Up dulu. Silakan Kang Top Up. Kang Top Up. Oke. Halo, Ya. selamat sore, Ko. Selamat sore. Selamat sore. Mas Hendri. Ini Mas, tadi nih lapak saya itu diulas sama orang yang nggak bertanggung jawab tuh. Nah, orangnya udah minta maaf, tapi orangnya bingung. Ini nggak bisa ngedit, nggak bisa hapus. Gimana ini, Kang? Gitu. Ya udah, ini saya usul aja. Adakan fitur hapus review. Kemudian kalau dia mau review lagi kan otomatis dia akan ngepotong IDK-nya lagi. Gitu. Kenapa? Dia review apa? Review Bang, biasalah Bang, gila, asal jempla aja tuh Bang. Dia review bintang 1, terus aku japri kan, loh ini masalahnya apa Om? Lah kan udah aku transfer gitu. Ya Bang, balasnya lama padahal cuma 30 menit Bang. Ini tadi ketinggal buat buat akun BNI, kan lagi di CS tuh bisa balas. Dia langsung review bintang 1 gitu, anjir. Yang mana? Namanya siapa? Dia, namanya King Cuan. Ada buktinya, udah aku kasih ke support, terus kemudian belum ditanggapi sama support, mungkin nantilah ditanggapinya. Saya usulkan untuk adakan fitur delete review atau edit gitulah. Oh, kok dia nggak sabar sekali, sudah duit transfer. Tidak ya itu makanya Bang. Kang Toap nih, Kang Toap nih juara banget nih Kang Toap nih. Di Telegram ramai kali nih Kang Toap nih. Ya. Iya. Makasih Om. Ini aneh kali lah, kok gitu reviewnya. Ya itu Bang, asal review aja. Jadi kayak gini nih, kayak misal nih pesaing-pesaing lain juga gitu. Terus aku lihat di story-nya dia nggak pernah publish saya. Nah, tolonglah kebijakannya untuk edit di sana solusinya gitu. Kalau saya sih adakan edit aja lah, kalau nggak gitu hapus aja biar nanti kalau orang nggak usah, kita boleh tahu tipe-tipe orang itu. Bagi aku sih nggak usah kita usul untuk edit sih, kita boleh tahu tipe-tipe orang. So next time kita tahu orangnya tipe gimana, boleh tahu historinya di mana kan. Itu gampang mah. Yang penting kan kalau deposit setiap orang yang buka jadi merchant kan udah ada namanya lock dana. Kalau dia nggak puas hati siapapun yang tidak transfer kan dananya masih di iGate, waktu di respon kan pasti ngeblok. Jadi kan kita bisa melihat tuh tipe orang itu ada attitude dan moralnya nggak waktu kita berdiskusi sama orang, di saat kita ngomong sama orang. Makanya namanya jejak digital itu tetap ada. Makanya bagi aku sih bagus sih, biarin aja. Oke ya, Bang. Kan kalau bisa hapus seru Bang, bisa nggak apa-apa sih. Bagi aku sih lebih bagus nggak usah hapus. Kita bisa tahu bukan kalau kita memang memproduce bagus, kalau memang dari merchantnya Kang Topat tidak bagus, contoh, ya kan? Nanti pasti di lock dulu, dan kita kalau ada pembayaran yang ini kan kita bisa diambil oleh iGate, bayar ke orang-orang yang masih terkenal lah, benar nggak? Makanya dia ada deposit. Jadi nggak apa-apa bagi kita nih, kita bisa lihat negatif orang tuh gimana, sifat perilaku orang tuh bisa dilihat daripada chat dan percakapan. Itu gampang mah. Bagi aku sih nggak usah itu mah, ya. Oke Bang, siap. Ya sip, mantul. Thank you. Sukses terus Kang Topak. Thank you Robert, thank you Mas Hendri. Ramai jualannya dia selalu nomor 1. Iya. Oke, sebentar kita lanjut ke. Kadang-kadang pesaing ini lucu juga. Buat komen sih nggak apa-apa, bagus itu mah. Jadi setiap komen orang itu udah pas komennya itu apa negatif dan positif, kita bisa tahu orang ini gimana sih tipenya gitu loh. Iya kan? Iya. Oke, lanjut ke Pak Bravo lagi. Silakan Pak Bravo. Halo Bang. Ya, silakan. Halo. Ya, ini saya baru dapat laporan dari mitra ini kan, semuanya pada ban serep pada dapat ketemu semua nih. Ban serep dipakai semua. Iya. Ya, lagi merah. Market merah. Ya. Merah semua. Ya, tapi rata-rata mereka mengambilnya satu metode count-nya Bang.
Jadi betul. saya juga agak bukan khawatir sih ya. Kalau turun nih mereka tinggal masukkan advance aja sebenarnya. Ya, tapi jangan dulu advance. Karena ini baru stage 1. Oke, dia mungkin bisa jatuh lebih dalam lagi. Kemungkinan besar. Tapi kalau jatuh lebih dalam lagi itu berlaku nggak Bang settingan yang naik 2% TP? Ya laku dong. Nanti kalau jatuh lebih dalam kita selamatkan pakai dana baru advance $10 kayak gitu. Jadi kita selamatkan bukan semua, yang minus paling banyak dulu. Setelah satu-satu udah diselamatkan. Jadi kita bermain ini, yang kita selamatkan dulu kayak kita naik pesawat nih. Yang kita selamatkan dulu adalah diri kita, baru kita buat anak kita, ya kan? Betul. Dan baru orang keliling kita. Jadi kalau kita mempunyai 5 koin lagi minus, anggap kita ada saldo $20. Yang kita cari, yang paling bagus itu minusnya yang paling dalam. Kita top up dulu, kita tambah. Dia naik ke atas kan, jadi minusnya kecil. Nanti kalau dia profit, kita ambil dulu, kita cari lagi yang hampir minus. Kenapa kita cari minus yang dalam? Kalau dia naik, disitulah untungnya besar. Tapi kadang akun IG-nya kan nggak terpantau Bang, tiba-tiba mungkin ada kenaikan 2%, kita nggak tahu tuh, teman-teman juga ya dia TP Bang, santai. Ya, saya sarankan sih teman-teman untuk ini sih pantau untuk kalau agak-agak takut ya tambah aja advance dari sekarang kan nggak apa-apa gitu. Sebenarnya kalau pantau nggak usah, yang penting dulu ada yang jatuh. Sekarang inilah waktunya kita nembak lagi Bang. Ya, nembak lagi, nembak buka pair baru aja ya ambil ya. Bener, pair baru, lalu tapi jangan nafsu, tetap pakai sistem yang sama. Yang paling bagus sekarang ini kalau ada dana $1.000, $2.000, ini seru banget sekarang nih. Iya, semua bisa diambil ya. Yes, betul. Karena kalau terjadi posisi dia return naik lagi, berarti $400 dalam tangan. Percayalah. Iya. Karena kemarin aku coba, waktu kemarin minus sebentar, aku beli kayak nyoping. Wah, ada yang $50, ada yang $10, ada yang 100, ada yang $30. Dia naik $400. Seru kan? Iya, wah keren. Jadi TP. Jadi kita ada yang stop manual. Sebab apa? Kita takut lagi dia turun kan. Yang penting untung. Jadi kita kan sistemnya akumulasi. Jadi kalau dah untung 5 ini dari semua ini dah dapat sekian, ya apa-apa kita stop dulu. Kita ambil dulu modal, kita main lagi. Gitu sih. Jadi yang di Binance atau di kan rata-rata confirm progress Bang. Ya teman-teman ada yang nggak paham juga. Baru pertama kali nih ketemu seperti itu tuh. Jadi pertanyaannya banyak Bang. Gimana? Saya bilang aman-aman aja sih sebenarnya. Jangan di close AI pun mungkin nggak bisa Bang ya. Karena pasti rata-rata Bang. Ya artinya nggak bisa. Mereka kan gitu Bang. Pengennya. Kita bukan main forex. Kita nggak akan floating sama lamanya. Tenang. Betul. Iya, kalau forex ya, kalau floating lebih tinggi, dana kita hilang. Sekarang dana kita masih ada kok dalam itu, iya kan? Betul. Ya paling naiknya sekian, itu aja sih tereksekusi semua, berarti Bang ya. Kalau misalnya betul Bang. Oke. Bang, kalau di iGuide ini yang mana ya? Bentar saya cari ini buat di share screen, bentar Bang. Aktifkan dulu. Soalnya masang password dulu. Bentar. Akun satunya soalnya. Nanti hilang Bang. Iya, takut nanti password tiba-tiba saldo di aku Bang. Enggak, siapa tahu ada yang tahu emailku lah. Enggak banyak sih Bang, cuma tim aja yang banyak gitu. Iya, kalau ditukar email kan nggak sakit hati ya Bang Ubadnya. Ditukar email jadi emailku jadi contoh kan. Iya. Oh, bonusnya masuk ke aku semua kan seru kan? Aduh. Bentar Bang, sebentar. Aduh, bentar ya. Bentar. Kayak saya ke support Bang, bisa screenshot, minta izin share screen. Iya. Ya. Silakan. Bisa kok. Nah, saya pakai komputer nih, gimana nih? Lupa saya. Iya bisa. Gampang, kalau pakai komputer lebih gampang. Screen share. Bisa Bang ya? Bisa. Itu udah. Oke, ini yang laporan kemarin Bang soal Tron itu. Soal Tron ini 1 dan 2 ini sudah ada ditanggapi. Saya buka Bang ya. Nah, ini. Jadi swap kepada admin swap Tron KIDK, Tron Link Pro sampai sekarang masih pending dengan email sekian. Lalu ada jawaban di bawah Bang. Silahkan kirim wallet address Tron Link Anda.
ya kan? Nah, kemudian ini yang saya balas. Nah, ini Bang. Ada yang copy paste nggak? Oh ya. Nah, sudah ada yang copy paste, ada juga yang foto saya kirim. Ini bantu punya tim Bang sebenarnya. Dia nggak paham, biar saya aja nggak masalah saya bilang. Nah, jadi ini ada balasan lagi Bang reply. Nah, ini ya mohon untuk bersabar pastikan energi cukup. Nah, rupanya mungkin Bang ya. Apa ada pengaruh energi Bang saat itu pending itu? Pasti. Satu bandwidth, satu energi. Jadi wallet Tron ini dia memang agak unik beda dengan MetaMask. Kalau MetaMask kan dia langsung ambil diskusi mau medium, mau yang biasa, yang medium sama fast. Itu tergantung gas fee-nya berapa besar. Karena dia makin mahal, makanya orang udah mulai pindah ke Tron. Kenapa? Tron murah gitu loh. Tapi di Tron ini kita bisa transaksi gratis dengan syarat kita harus staking dulu energi kita, Tron kita di dalam Tronlink ini bisa menjadikan energi. Tapi itu kecil kapasitasnya kalau kita butuh transaksi setiap kali. Sama juga dengan bandwidth gitu loh. Jadi waktu kita mentransaksi, pastikan baterai kita penuh. Dari mana? Bandwidth kita itu. Kan ada kan nomor 1 tuh. Kayak gitu. Benar. Ini kalau kita swap atau kalau swap yang mana diambil Bang? Energi ya? Kemarin kan permasalahannya di swap Bang, belum pengiriman EDK ke iGet belum. Halo? Halo Bang? Halo? Halo? Bentar, dia kayaknya kepencet sebentar. Sebentar. Oh ya. Oke, kalau nggak ada energi, biasanya diambil Tron kita, Bang. Gitu. Oh, gitu. Energi standby Tron aja, biar nggak repot-repot sama energi sama bandwidth. Benar. Simpan Tron. Energi sama energi dan bandwidth itu mesti di-freeze. Oh. Jadi kalau untuk swap dan juga convert, dia mengambilnya kalau nggak ada energi, dia tetap ambil Tron. Iya. Jadi Abang harus standby Tron tuh at least 30 lah. Lebih aman sih, 30. Ya, ini sisanya Bang. Kemarin dikirimkan 1 juta. 1 juta TRX gitu. Nah, disisakan segini saya bilang gitu. Jangan salah loh. Kalau Tron salah pencet, Tron tetap hilang loh. Jangan main-main. Contoh kita pencet nih, tetapi saldo tidak kembali. Contoh saldo EDK masih pending segala macam, permintaan kita tidak di-approve dan segala macam, tapi Tron tetap dipotong loh oleh Tronlink. Bayangkan. Di Tron sadisnya itu. Contoh Abang swipe nih, ataupun kita beli koin di swipe lah. Kenapa orang banyak pindah lari ke Pancake Swap? Kemarin kita bermain dengan namanya Uniswap. Karena waktu orang main ke Just Swap, di Tronlink ada swap juga namanya Just Swap. Itu kalau nggak approve, saldo dana kita diambil juga gitu loh. Wah. Double ini ya Bang. Nah, lagi-lagi kalau kita namanya nambah liquidity ataupun ngepool, kita pasang nih ngepool sekian, Tron kita udah dipotong 200-300 Tron. Tapi belum bisa ngepool. Kadang-kadang gitu. Kita harus hati-hati di Tron ini. Kita baca dulu menunya, kita pastikan dulu, baru kita pencet. Jangan pencet kayak yang kita di blockchain yang lain kan. Beda. Oh gitu. Ini berarti sudah 2 hari Bang belum ada respon. Mudah-mudahan dari support bisa membantu lah. Sebenarnya ada Bang di dalam Tron ini ada CS-nya cuma bahasa Cina Bang, diubah bahasa Inggris bingung juga, ada hasnya tuh. Has tuh yang mana saya bilang diambil nih. Oh, di dalam Tron ini nggak ada bahasa Indonesia Bang. Tron ini ada 2 aja, bahasa Inggris sama bahasa Cina. Gini. Kemarin aku ada diskus sama mereka. Kenapa kelambatan sampai lama kayak gini? Itu banyak orang buat spam. Jadi kalau makin banyak orang buat spam, nanti mungkin naik lagi berbayar untuk buat support. Makanya waktu kita buat fasilitas gampang, aku sama Korobot usul bilang kan jangan buat berbayaran, tetapi spam yang lebih banyak. Paham? Spam itu teks yang tidak penting maksudnya. Jadi kasihan mereka yang jawab gitu loh. Karena kalau setiap message yang timbul itu tidak bisa diabaikan. Mereka harus baca, setelah itu baru ditanggapi satu persatu gitu. Yang lain ya, Bang. Yes, benar Bang. Di situ masalah. Makanya kenapa mereka buat pembayaran? Mereka bilang bukan jadi Yahudi juga. Kita setidak-tidaknya bukan namanya jebakan backband maksudnya.
Jadi untuk apa? Untuk maksudnya itu gimana ya? Orang nggak spam gitu loh. Waktu buat message hati-hati gitu loh. Ya kan? Iya. Gitu sih. Ini Bang laporan saya yang paling paling panjang dia jawab oleh ini. Sehingga Bani lapor lagi dah, diceramahin nih kayaknya nih panjang. Dibilang nggak paham ya. Aduh. Ini lah gara-garanya Bang. Nah, ternyata sudah dapat lah. Ini mungkin karena ya apa? Tidak terconteng waktu API itu Bang, bisa. Kemudian saldo nggak ada juga, nggak standby ya, bisa juga. Ya kan? Saya nanya ini tuh Bang, panjang nih ceritanya nih. Ya sama kayak siapa yang bilang tadi ya, datang bulan nih, biasalah Bang, cewek gitu. Mungkin cewek jadi admin kan, ya error sedikit. Panjang nih cerita nih, begini nih. Kalau TP begini padahal, waduh, ya saya sudah ketemu padahal nih. Aduh. Oke, pokoknya nanti aja feedback. Gimana Bang? Oke, sip. Pokoknya tunggu aja feedback dari mereka Bang. Insya Allah pasti dibaca. Setiap teks kita dibaca mereka. Ini tapi energinya sudah diisi Bang sama yang bersangkutan, udah diisi. Atau nanti mungkin kalau dikembalikan nggak tahu ya, nggak mungkin Bang. Biasanya langsung diteruskan aja Bang ya menjadi EDK. Swap soalnya. Ya benar, betul. Ya, betul Bang. Soalnya sebenarnya mau jualan dia. Ternyata ada P2P ini ya. Kalau sudah ini ya dia mau coba mendaftar di P2P juga di mitra. Iya, lebih bagus di P2P. Contoh nih, aku mempunyai network besar, contoh di bawah ya. Mendingan orang beli yang orang aku kaku kan. Jadi kan lebih efisien gitu loh. Iya nggak? Betul. Nah, setidak-tidaknya juga menaikkan nama grup dia. Weh, ini sekian gitu loh. Tetapi ya terjadi kayak namanya Durex tadi, ya kan? Ada komplain. Tapi nggak apa-apa bagi saya nih, bagus. Kita bisa ngelihat nih tipe-tipe orang. Oke, orang ini begini, tidak sabaran gitu loh, ya kan? Pengen cepat gitu. Nah, pokoknya dia mau cepat aja lah gitu. Nah, gitu. Kan kalau jenis ada penipuan di dalam sistem, AI kan langsung bisa tanggapin. Karena mereka mempunyai saldo di dalam AI Gate. Berbeda lah. Saldo mereka tidak ada di AI Gate. Nah, makanya agak yang termasuk dana jaminan itu Bang, bukan ya? Iya, satu dana jaminan. Sekarang yang anggap nih, yang dia jual beli kan di AI Gate juga. Iya. Benar nggak? Kalau ada laporan, ya kalau dia ada laporan, nggak mungkin dia bisa keluarin dana dia dari AI Gate kan? Betul nggak? Betul. Iya. Jadi mau trusted dari mana? Itu simple sebenarnya. Jadi kalau kita udah bermain dengan namanya konsep dan community, kita harus pandai jaga attitude. Kenapa? Kita di dalam community. Supaya kita menjaga hati sesama community untuk apa? Relasi gitu. Karena kita pentingan juga orang itu di saat kita tidak bisa mentransaksi ataupun mengalami fee yang besar, orang itulah kita gunakan untuk penjual beli tadi, ya kan? Betul Bang. Nah, ini enggak jadi vandalisme. Sedikit dihancurin. Dan ketemu halte nih, pecahin halte. Ketemu lampu merah, lampunya dibawa pulang. Gila gitu. Iya. Aduh. Oke, mudah-mudahan makin bagus aja Bang, Eget Bang. Itu aja sih anunya, mudah-mudahan Bang, insya Allah makin bagus. Ini sebenarnya banyak kaget-kagetnya sih karena kita masih baru, kaget-kagetnya juga ada yang ketemu ban serep, kaget, ini kenapa begini? Oh, ya enggak lah. Iya, seperti itu. Jadi case by case itu memang harus sering ditemui dan saya lebih sering tanya. Mereka kan malu-malu dan nggak paham mau tanya apa. Saya ya setidaknya paham sedikit-dikit lah. Jadi tahu yang ditanyain, oh ini ban sirip kepake, ya mungkin standby aja dana buat advance atau pengambilan baru lah gitu. Nah, bagi aku sih kalau kita trading di robot ini sama kayak gini loh Bang. Di dalam dunia ini banyak dunia investasi dan banyak namanya investment, ya. Banyak peluang-peluang keuntungan yang mengeliurkan bagi aku itu sudah ku coba, ya. Lagi-lagi mungkin ke robot sudah lama juga dan mungkin udah coba banyak. Kenapa orang kembali ke trading? Dan orang cuma dapat trading yang paling mudah. Kenapa? Dulu orang main trading itu dari nasib. Dia beli, kalau naik, dia jual, dia dapat untung. Betul? Tetapi banyak juga trader itu bukan untung dari nasib. Dia main, aduh rugi. Dia main, aduh rugi. Sekarang ini sama persis kayak kita naik pesawat. Kenapa aku bilang pesawat? Pesawat adalah transportasi yang paling selamat di dunia. Tapi dia boleh juga buat orang mati kan? Betul nggak? Tapi rata-rata hitungnya itu untuk pesawat jatuh adalah kurang. Jadi sama kayak kita trading pakai robot ini. Trading di dana sendiri. Yang kita trading kan bukan margin. Kripto tadi akan mencari profit, bukan mencari minus. Yang apa yang kita harus mainkan dalam diri kita, yang harus kita tanam, yang kita harus tanam itu adalah modal pertama. Kedua adalah sabar.
Itu aja sih. Ya kan? Kalau kita nggak tanamkan itu, bagaimana kita mau dapat keuntungan? Satu, kenapa kita bersabar dan kita tergantung modal. Kalau modal kita besar, ya kan? Kita kan tergantung dari namanya candlestick. Candlestick tadi bergerak saja, turun dan naik, berlakulah compounding, dana kita dilipat kali gandakan dengan dana apa yang kita setting tadi. Betul nggak? Ya. Oke. Rugi nggak ada di mana gitu loh. Bang, mau nanya ini Bang, yang Luna ini kelihatan Bang, share screen-nya? Ya, silakan. Udah kelihatan Bang? Ya, nampak Bang. Ya. Ini kan sudah compound progress Bang. Ya, boleh tuh stop. Coba Bang refresh dulu, scroll ke bawah. Bukan Bang, ini yang di dalam grup Bang, share dari Mitra. Saya bingung juga kalau ban serep kan 1 kali nih, kalau kesentuh seharusnya 30. Oh iya 30 ya, berarti minus ya, seharusnya kurang ya. Ini dia kurang dia belinya, benar. 29,467 dia beli. Oh iya, ini ban serep sudah kepake plus, berarti ini tunggu mungkin 2% gitu Bang ya? 2%. Ya, tunggu 2%, benar. Kalau DB 3%, karena kan market fluktuatifnya agak deg-degan kan? Yeah. Bisa aja TP sendiri gitu loh. Benar. Tapi ini one shot aja Bang, biar dia tahu dulu one shotnya seperti apa kan. Benar. Aman aja sih. Kecuali naiknya sampai 5 mungkin nggak masalah. Kalau masih nunggu 2 aja nggak usah di one shot lah di angka gini kan. Iya, betul. Berarti pas aja sesuai ini ya. Ini yang namanya ban serep kepake gitu ya Bang, yang ini ya? Betul. Yang merah itu ban serep kepakai. Iya. Oke, sip lah. Ini tim saya ada di dalam, jadi saya kayak ini biar dia lihat. Biar dengar juga penjelasan dari Pak Hendrik sama Ko Robert. Oke, terima kasih penjelasannya. Sudah masuk. Sama-sama Pak. Ya. Oke Pak Hendrik, ini ada yang bertanya juga. Kalau sudah one shot, apakah kita harus tambah dana advance lagi kalau misalnya harganya turun? Misalnya minus. Maksudnya dia udah pakai one shot kan take profit sekali. Tapi turun harganya sekali mungkin. Minus. Ban serep sekali misalnya. Jadi kan kita tergantung pasar. Nah, makanya kita standby kan advance. Jadi itu namanya pelampung ataupun baju pelampung. Jadi sekiranya kita tidak sabar menunggu untuk take profit cepat, jadi cara kita menyelamatkan kripto kita itu kalau dia minus 10% ke bawah, ya advance. Jadi minusnya kurang, dia naik aja pasti kita langsung take profit. Kan simple. Ya kan? Sama kayak kita dijebak di dalam lubang, yang kita harus butuhkan apa? Kalau nggak air hujan untuk menaikkan air, badan kita terapung ke atas, kita harus pakai tangga untuk naik ke atas. Jadi tangga itu harus advance. Iya kan? Oh, berarti one shot pun bisa advance ya, Pak Hendrik? Pasti. One shot dan circle itu tidak mengena dengan namanya compounding tadi. One shot itu bermakna mau pakai sekali ini aja robot atau berulang kali. Jadi nggak ada hitungan dari sistem profit di dalam one shot tadi. Nggak ngaruh pun kalau dia pakai one shot atau circle. Iya kan? Nah, itu untuk yang tadi bertanya masalah advance. Terus ada juga yang bertanya nih, saya selalu refresh handphone, Pak, supaya saya bisa ngelihat ini ada turun 5% atau nggak profit. Harus di-refresh terus handphone saya. Nah, tadi saya sempat jawab bahwa handphone mau di-refresh berapa kali pun nggak pengaruh kepada market. Ya nggak ngaruh sebenarnya. Yang ngaruh itu ya kesabaran kita. Kalau nggak sabar ya pengaruh ke kita, jadi emosi. Sama kayak one shot dan circle itu sama kayak gini. Sama magang, sama kerja permanent. Permanent itu berarti kerja tetap. Jadi kalau permanent, jadi dia berulang kali sampai berhentikan. Kalau magang, ya kan dia ada 2-3 bulan gitu. Ataupun sekali aja ya, lu magang 1 hari ini aja, besok lu nggak usah datang gitu loh. Maksudnya one shot dan circle. Di situ kan udah dijelaskan 1 kali dengan siklus, berarti siklus berulang kali gitu loh. Oke kok ada lagi tuh. Ada. Kita lanjut ke Pak Irwansyah Damani. Kelihatannya udah nggak sabar untuk bertanya ulang nih. Silakan Pak Irwansyah. Tadi kelihatannya mau share screen nih kelihatannya. Silakan Pak. Pak Hendrik. Iya Bang. Ya, silakan. Mau share screen silakan Pak. Nah, itu bisa. Ya. Mantap. Silakan Mantuk. Pak. Silakan Bang. Udah masuk ya? Udah Bang, udah.
Nah, ini dia Pak Hendrik yang saya bilang tadi. Pertama pertanyaannya kan, saya sudah buat seperti ini kan. Oh. Ini compounding tadi. Nah, kalau compounding di Indodax ya, circle. Ya, dia belum TP, Bang. Makanya belum muncul di sini. Coba ketik all itu. Ketik yang warna hijau. Belum keluar. Oh, belum ada yang profit di tempat Abang. Belum ada ya? Udah 3 hari dia. Iya. Tapi ini semua sudah hijau. Karena kan tapi baru 0,68, masih kecil. Iya, 0,68. Coba Bang scroll ke bawah, tengok take profitnya itu 2%, Bang. Nah, coba detail ya. AI detail coba kita. Apa tuh 2%? Belum sampai target. Belum sampai, Bang. Lambat itu. Belum nyampe ya. Ini saya buat udah betul, settingan saya udah betul nih. Kalau di Indodax ditambah aja take profit itu 3 sama aku setting tadi. Itu aja yang diubah sih. Ya? Nah, first call ini betul, second call ini betul. Cuman di take profit 1%, ending callback 1%. Take profit 3%. Itu aja sih. Tapi kalau di apanya, Bang Hendrik, saya nggak ngeliat di Indodax-nya, nggak kelihatan dia. Hah? Ini saya buka Indodax-nya ya. Iya, nggak kelihatan. Yang kelihatan Abang ada nyimpan USDT doang. Coba scroll ke tepi itu. Ada balance. Belanjanya kelihatan 6,9. Ya kan? Iya. Biasanya kalau saya main, ini di menu kan kelihatan di menu untuk dapat riwayat. Nah, ini di mutasinya. Nah, kalau robot itu nggak kelihatan, Bang. Kalau robot compounding nggak kelihatan. Dia yang kelihatan, dia kalau kelihatan robot grip, baru kelihatan harga-harganya. Nah, yang jual berapa, yang beli berapa. Kalau di compounding nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Kan dia udah lama main di Indodax sebenarnya. Udah bertahun-tahun nih. Nggak kelihatan. Oh, itu masalahnya ya kalau compounding ya? Kalau compounding dia eksekusi langsung ke API-nya. Jadi dia beli, jadi di dalam saldo. Setelah itu nanti udah terjual, otomatis dia jual dari arahan robot. Iya. Satu lagi, Bang Hendrik sama Pak Rodet. Saya itu kan punya akun 232 akun. Oh ya? Bukan 232. Tadinya kan saya kan udah belum diamond. Di bawah diamond apa itu namanya? Emerald, tapi turun. Jadi ruby. Nggak apa-apa lah. Sekarang kan ruby. Saya kan lagi punya grup, kebetulan saya bangun perumahan subsidi, Bang Hendrik. Saya mau pengen bantu yang orang-orang beli rumah subsidi saya itu kan angsurannya kan 1.200.000 satu bulan rata-rata rumah Jokowi itu kan. Nah, jadi mereka bersiap-siap untuk mau saya rentalkan lah ini robotnya kan. Ya, rental gratis namanya, Bang. Bagus. Betul. Ini bener. Dan mereka sudah menyambut baik. Oh, bagus, Bang. Lalu? Tapi mereka modalnya adanya 1.500.000. Ya. Nah, bisa nggak dengan setting kayak mana kita supaya bisa mereka dapat 1 juta lah dapat mereka gitu 1 bulan. Bisa nggak kita setting? Pak, kalau 1.500.000 dapat 1 juta mustahil. Tapi gini, Bang. Coba gini. Abang mainkan $100 itu, ya. Pertama, $10 itu ditransfer ke AI. Betul? $10 ke AI. Iya, $10 ke AI. Setelah itu $90 di mana? Abang letakkan ke Binance. Jadi daftarnya pakai link Binance Abang juga. Oh, ada, saya Binance ada, komplit. Ya, pakai link referral Abang. Jadi nanti kalau dia profit, bukan langsung AI Gate juga dapat profit. Di Binance juga Abang dapat profit. Gitu. Oke. Nah, jadi 2 kali. Indodax ya? Ya, jangan pakai Indodax. Pakailah Binance. Nanti bila dia trading itu, kita pilih. Ini kan mungkin pasar agak merah semua. Nanti kita cari pasar 3 pair di sama dia. Di sini kan nggak beban, dana dia nggak bakal hilang gitu loh. Ya kan? Iya. Oh, di situ. Berarti oke, sip. Berarti pasti untung dia gitu loh. Settingnya gimana, Pak Erik? Nanti kita discuss setiap hari, kita akan discuss apa sih gitu yang kita pilih gitu loh di Binance. Baik. Jadi kalau dia milih, dia profit setidak-tidaknya kalau nggak dapat 1.500.000 ataupun 1 juta per bulan, at least 1 hari itu uang berasnya dapat di cover. Benar kan? Uang beras, uang sayur gitu loh. Iya.
Paling enggak ya, entah 500.000 pun mereka udah senang lah. Benar, atau 300.000 gitu. benar. Satu benar. bulan. Benar. Itu bisa itu. Kalau anggaran 200.000 ke 150.000 bisa banget. Kenapa? Anggaplah 33 per itu bergerak ya. Kan fluktuatif harga kita nggak tentu. Mungkin bisa lebih gitu loh. Tapi kita harus pandai milih kriptonya juga. Itu aja sih. Iya. Jadi kalau mau dapatkan mereka, Bang Hendrik, paling nggak dapatnya kira-kira 1 juta, berapalah modal mereka? Kalau dia mau dapat 1 juta, Bang, modal mereka itu $1.000 itu, Bang, itu lebih dari 1 juta, insya Allah bisa dapat, Bang. 15 jutaan ya? Iya, jadi dia bisa buka sama kayak gini. Kalau kita buka kedai yang jual bakso itu, yang kecil-kecil itu, satu di tepi jalan, itu susah dapat untung banyak, Bang. Tapi kalau kita punya 100 gerobak itu agak-agak dapat berapa, Bang, satu hari? Bang, saya dulu di Kuala Lumpur, saya besar di Kuala Lumpur. Pertama saya jual sate, Bang. Waktu saya umur sekitar 21 tahun, saya jual sate. Iya. Waktu saya jual sate, saya ngambil sate sama teman saya ini, itu satu cucuk, itu satu tusuk itu, di sana namanya satu cucuk, itu 29 sen berapa gitu. 29 sen, dijual 60 sen. Jadi saya buat simulasi gimana. Saya cari kedai sate banyak-banyak di kedai Cina-Cina itu, dicari kedai sate, saya bayar sewa RM10 satu hari, satu malam. Dia mulai jualan itu dari jam 3 sampai jam 12 malam. Dapatlah hampir sekitar 12 kedai sate. Jadi saya nggak jual sate lagi. Setelah itu saya yang ngantar sate itu. Saya duduk di rumah, jam 12 saya ngambil. Saya untung lebih besar daripada saya jual sate. Nah, itu memang udah saya coba, Bang. Saya dari dulu ya saya bukan mau kerja senang sih, tetapi kita mindset akal kita juga harus pakai. Makanya ada teman-teman ngomong kan, kemarin Bang Hendrik bilang buat akun banyak-banyak bisa dijual. Oke lah. Kalau lu jual berhasil, lu mantep. Sekarang intinya lu bisa jual nggak tidak? Tidak. Jadi kita bantulah barang apa yang kita punya. Sama kayak orang di luar. Dia buat cabai kayak Cina kan? Dia jual cabai banyak nih. Ada nggak cabenya dibuang? Tidak. Cabai itu kalau harga murah dijadikan saus. Bisa tahan lama lagi kan? Iya. Itu bijaknya. Jadi kita mainin lagi. Kita banyak akun. Nggak usah dijual. Bilang sama saudara marah, lu ada uang berapa? Lu masukkan di sini aja. Lu pakai robot gua aja, udah diamin. Bensin aja lu isi. Ya kan? Waktu kita menolong dia, dalam masa yang sama, kita ditolong dia dari bonus dia. Betul nggak? Iya. Siap. Pak Henry, siap. Kebetulan agak mau ke belakang ini pula apa ini? Permintaan orang belakang. Siap, Bang. Siap. Lama tadi menantinya tadi. Sukses bareng-bareng, Bang. Yuk. Jadi, pokoknya aku akan WA nanti. Thank you. Yuk, Bang. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, lanjut Pak Malau, silakan. Selamat sore. Ya, selamat sore, Bang. Iya, saya ini dari Medan. Udah berapa kali udah ini. Oh, iya, Pak. Iya, udah tanda lah sama udah, itu. Bang. Udah, gambar Abang. Di belakang ada padang nih. Keren tuh gambarnya. Ya, Bang. Lanjut, Bang, pertanyaan. Oke. Ini kan saya sudah main ini dari Binance ya kan. Nah, jadi saya ambil 4 koin itu, ada XRV, ada AAV, ada ya kan, ada itu USDT. Nah, cuman saya lihat di sini saya buat itu apanya setelannya itu satu, enggak saya buat 2 dia. Satu apa? Ban serapnya 1 gitu. Ya, 1 aja enggak. Kan biasa enggak apa-apa. Ini kan semua lagi pada turun. Nah, jadi maksud saya bagusnya saya akan saya tambah dana atau bagaimana? Pertama tambah dana dulu di dalam di Binance atau Indodax. Setelah itu diamin dulu. Jangan masukin dulu. Kenapa? Karena waktu harga pasar jatuh, sekarang ini belum tahu dia bakal naik atau turun lagi.
Kalau abang tambah advance sekarang dia turun lagi, kita rugi. Tapi kalau dia jatuh lagi kita advance, kita untung. Benar nggak? Jadi untuk beberapa hari ini biarin robot berdiskusi sendiri dulu berjalan, karena pasar lagi bergolak, jadi kita harus mendiam diri dulu. Setelah kita udah membaca dengan beberapa fitur-fitur yang ada nanti di robot, ada kenaikan dan turunan, barulah kita nanti akan warkan, oke, ini sesuai nih untuk advance lagi gitu loh. Ataupun stay aja kalau nggak ada advance, stay maintain. Contoh, dia masang 5 robot. Iya. Oke, kita selamatkan robot yang jatuhnya dalaman dulu. Gitu. Begitu aja. Selamatkan yang satu dulu, setelah satu udah selamat, baru pindah kedua. Setelah dua selamat, pindah. Nanti yang lain padi selamat semua gitu. Jangan selamatkan semuanya. Paham kan? Ini cara menghitungnya kayak mana? Ini kan sudah ada turun 13%. Sementara kan 5% dia udah beli dia kan? Berarti udah kepakai itu satu. Makanya diturun lagi. Ya, karena saya buat satu berarti nggak terpakai lagi. Nah, kalau sampai turun 13%, saya ambil 10 USDT, itu nambahnya itu berapa? Sementara ini aku nggak bisa suggest dulu untuk advance. Biarin dulu untuk beberapa hari ini jalan. Karena pasar memang tidak menentu banget. BTC bisa jatuh down dadak ataupun naik up dadak. Jadi kita stay dulu ya, biarin aja. Dia tidak rugi sebenarnya. Tinggal advance kita bisa selamatkan dana itu. Jadi kalau abang main $30 ya, $30. Advance kan $30 tuh. Berarti untuk menyelamatkan dia itu sekitar $60, 2 kali lipat dari itu. Dua kali lipat dari situ kita masukkan. Iya, jadi minusnya lebih banyak kurangnya. Mungkin minusnya sekitar 1% berapa gitu nanti. Atau mungkin saya beli koin lain karena saya masih ada $200 lagi itunya. Boleh. Kalau abang mau pilih koin lain, pasang aja. Pasanglah dalam $100 lagi. Kenapa standby-kan $100 itu dikosongin? Supaya untuk nanti menyelamatkan koin-koin yang ada gitu. $100 bisa pasang 3 pair lagi kan? Lebih bagus. Tapi kita buat satu ini aja ya, apa namanya itu? Settingannya satu aja ya. Satu aja bang, jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nanti kita sama kayak gini. Habis modal untuk mengupgrade satu tempat, sedangkan kita berpeluang untuk mendapat keuntungan di tempat yang lain gitu loh. Paham kan? Oh iya. Berarti saya biarkan aja dulu ini, nggak usah di top up dulu ya. Benar. Di apa dulu? Benar bang, benar. Itu aja sih. Cuman ada juga ini kalau yang ada juga kan main di Indodax itu udah lewat pun itunya kok sampai sekarang kok nggak bisa kena dia ya. Itu semalam itu kan. Kalau di Indodax memang agak eksekusi agak lambat. Makanya take profit itu abang letak 3. Kalau recall-nya itu letak 1%. Jadi earning callback 1%, take profit-nya 3%. Oh, 1% aja. 1%. Bukan take profit 3%. Oh ya. Yang 0, ya earning callback kan biasa 0,3%, ya kan? Kita pasang di situ 1%. Oh, jadi 1. Ya, jadi 1. Oh, jadi gitu dia dibuat ya. Iya, karena soalnya udah berapa hari nggak kena ini. Iya, pasar bang. Pasar ini bagus banget cabenya nih. Merah semua soalnya. Merah semua, serius. Iya, betul. Iya, oke lah. Itu aja tadi pesannya, Bang. Makasih, Bang. Yuk, Bang. Siap, Bang. Ya, makasih ya. Oke, Bang. Ya, walaupun kelihatannya merah itu menarik, tapi kita tetap harus hati-hati karena BTC koreksi dalam ini. Koreksinya ya sih. Koreksi dalam banget. Kemarin sudah sampai 50 ke atas, hari ini memang dia harus koreksi. Paling besok dia kalau jatuh benar-benar drop zoom segini tuh. Iya. Tapi ini saya lihat masih di angka 48, 47, masih oke lah. 47 ya kalau jatuhnya. Iya. Ini ngeri sekali, ngeri-ngeri, bukan ngeri-ngeri enak nih, ini ngeri-ngeri bunuh diri nih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Sebentar. Ke Pak Heros. Heros, silakan Heros. Heros, silakan. Inisial Heros, silakan.
Inisial Heros, silakan di unmute dulu. Ya, silakan. Selamat sore Pak Hendrik. Sore Pak. Sore Pak Robert. Sore Pak. Pak, itu kalau di grade apa terlanjur di grade 12 gitu terus kayak mana merah semua ini? Itu kalau di sih, grade, Pak. kalau di grade di mana? USD EDR? Di Binance nggak usah ya? Enggak, pernya apa? Pernya apa, Pak? Pernya apa? Bentar. Halo Pak. Halo. Iya, Pak, silakan Pak. Selo. Oh, Solo. Celo. Oh, Celo. Iya, Binance ya. Iya. Kalau Celo, aku nggak pernah rekomendasi si Celo dijadikan grip beneran. Tapi itu kalau ya? Bapak terpasang ya. Kalau biasanya kalau untuk menyelamatkan grip, kalau dia jatuh pasang lagi di grip di bawah, di posisi di bawah. Gitu. Pasang lagi gripnya. Berarti buka grip baru ya? Ya, grip baru jadinya. Oh iya. Soalnya dia bagus sih kemarin. Biasanya kalau kita pasang grip enaknya TRX sih kalau pasang grip. TRX sama apa? Sama Shiba bisa. Shiba ya. Jadi kalau yang lain nggak berani aku. Serem. Paling dua aja ya kalau memang untuk ya. Benar. Terus itu dipasang lagi atau dipasang lagi ya? Pasang lagi di bawahnya 10 gitu loh, 10 grip. Dominan kalau 10 berarti $100 itu kan? Iya betul. Oke, itu aja Pak. Makasih Pak Hendrik. Yuk Pak. Ya. Yuk. Terima kasih. Kita lanjut dengan ini Pak Oka. Pak Oka, silakan Pak Oka. Oke Pak. Ini saya tadi setting di Indodax ya. Sudah transaksi tapi nggak ada transaksi ya. Padahal udah saya ini. Bisa saya share screen nggak ya? Bisa. Silakan Pak. Oke, saya share screen ya. Terus pilih yang ininya ya, tadi ya, yang mana ya? Nah, oke. Mana ininya ya? Bisa tampilkan tadi. Kelihatan nggak Pak? Ini udah tampil sih Pak, layar Bapak. Ini udah tampil layar Pak. Tinggal masuk ke ini aja. Tinggal ke iGate aja. Tinggal ke iGate-nya ya. Iya, ini. Betul. Ya. Ini tadi. Ini kelihatan Pak? Kelihatan Pak, kelihatan. Kelihatan. Ini saya udah ini kan saya sudah ada transaksi nih. Ini order list-nya kok kosong ya transaksinya ya? Berarti belum TP Bang. Maka transaksi zero. Oh, enggak, belum ada transaksi juga. Kita lihat ada transaksi di mana ya? Sebelah mana ya? Order list. Klik order list. Klik order list. Klik order list. Ya. Nah, kok kosong ya? Udah buat laporan ke support. 99 order list. Coba Bang buat laporan ke support. Back lagi sebentar ke depan. Back lagi. Ini. Nanti Abang bilang server G12 itu. Nanti dia refresh pasti. Servernya kebanyakan.
Karena di Indodax dia pakai super banyak. Coba Bang tanya ke support. Iya. Dari kapan Abang pasang ini? Baru aja sekitar 10 menit yang lalu. Iya, agak lambat itu. Jadi Abang langsung aja ke support kalau ada error. Di Indodax, kalau di Indodax juga nggak ada ini laporan transaksinya ini. Ya, berarti belum terjadi diskusi. Benar. Karena kalau di Indodax itu berlaku delay, Bang. Delay itu agak lambat sedikit biasanya. Oh, ini di order pendingnya juga masih kosong. Iya. Iya, kalau di Indodax dia agak delay. Itu aja sih kelemahan Indodax, ya. Oh, gitu ya. Ya. Apa namanya? Nah, ini nggak ada. Oh, delay ya. Supportnya yang maaf, supportnya sebelah mana ya saya? Di profile ada support. Oh, profile ya. Ya. Oh ya ini ya. Oh, ini ya. Gitu ya. Oke, langsung aja Bang. Nanti ditanggapi pasti. Oke deh. Sementara itu dulu kali ya. Oke, baik. Ini belajarnya yang lain sebenarnya, tapi nanti kelamaan kasihan yang lain. Oke, nggak apa-apa. Oke. Ya silakan deh yang lain dulu lah. Saya tahu. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih. Lanjut dengan Mary Wongso. Mary Wongso, Ibu atau Mbak atau Bapak. Silakan di-unmute dulu mic-nya. Mary Wongso. Mary Wongso. Mary Wongso, silakan Mary Wongso. Mary Wongso, bisa di-unmute mic-nya? Oke, kalau gitu ada yang lain yang mau bertanya selain Mary Wongso ini sudah dipanggil belum menjawab. Ada yang lain silakan raise hand. Yang lain mau bertanya silakan raise hand. Kalau nggak ada kita tutup kok. Aku ada ini. Ada meet lain kok. Oke, baik kalau gitu. Kita juga udah sore ya. Saya lihat juga udah tidak ada pertanyaan lagi. Oke, sebelum kita bertutup acara sore hari ini, mungkin Pak Hendrik ada pesan-pesan untuk kita semua. Silakan disampaikan, Pak. Terima kasih kok. Saya mau pesan begini teman-teman. Ini momentum bagus. Jangan sia-siakan akun-akun yang gratisan kemarin waktu teman-teman dapat. Ini waktunya teman-teman kasih gratis akun itu daripada dia bayar $100 ke kita. Mendingan $100 itu untuk bisa mengubah nasib dia dari trading ini. Setidak-tidaknya dapatlah jajan, uang beras dengan modal cuma 1,5 juta. Jadi setidak-tidak ini dalam saat PPKM ini selain pada membantu teman-teman yang lain, kita juga dapat profit sekiranya dia dapat keuntungan ya. Jadi gunakanlah apa yang kita pakai sekarang ini semaksimal mungkin untuk mencari profit sebanyak-banyaknya. Nah, mungkin bukan daripada dana trading kita yang walaupun ada sekitar 10 dan 15 juta atau 20 juta, jadi kita bisa maksimalkan lagi keuntungan kita itu daripada orang-orang bawah kita mentradingkan dengan akun-akun yang kemarin ratusan yang kita bikin. Oke, itu aja kok. Ada pertanyaan last itu dari Hendrikus. Silakan Pak Hendrikus. Pak Hendrikus silakan. Ya, halo. Ya. Ini saya tadi kan coba pasang ini Shiba di Binance. Shiba USDT grid. Ya. Itu dia saya lihat di transaksi itu ada masih pending toh di Binance. Tadi kan saya punya Shiba tuh, saya sudah convert ke USDT semua. Terus saya ambil grip. Tapi baru tadi 2 jam lalu saya lihat Shibanya ada 9 juta. Terus barusan ini saya lihat Shibanya ada 10 juta. Apa dia buy Shiba? Sementara saya lihat di Binance itu masih dia punya yang lingkaran. Coba lihat share screen. Binance ya. Iya, bukan Binance, robotnya. Coba tengok. Oh ya, sabar ya. Alright. Screen ya. Iya, Bang. Mulai sekarang. Oke, robot. Shiba. Ya, ini, Mbak. Udah kok ya? 10 USDT. Order list, coba ketik order list. Order list.
Oh ya, biarin aja jalan Bang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 sama 4, 11. Oke, pas. Dia 11, dia sebenarnya 12. Satu lagi jalan. Oh, satu lagi jalan. Oh, iya. Tetapi ini kok, dia munculnya di Binance ini. Iya, pasti dibeli. Coba ketik di bagian Shiba-nya. Shiba. Oh iya, 12 sampai 12 satu antrian sale, berarti dia beli. Pas. Coba si Shiba, Bang. Ini Shiba. Bukan ini, Bang. Bukan ini. Yang market, Bang, market. Di tradingnya ya? Pasar ya? Iya, pasar. Pasar. Ketik Shiba. Iya, Shiba. Shiba USDT. Ya, Shiba USDT, benar. Oh, sudah 11 ya. Oke, buy. Ketik aja beli atau jual, terserah. Scroll ke bawah, Bang. Itu limit. Ada tuh. Ini ada list pendingnya. Biarin aja, Bang. Dia lagi jalan itu. Nggak jalan. Oh, nggak ngaruh yang tulisan 0 segala macam. Nggak ngaruh. Nah, tuh nampak tuh. Order list, buy and sell udah ada. Oke? Oke, Bang. Alright, Bang. Sip. Satu nih, Bang. Silakan. Untuk menentukan calling back tuh kayak yang 0,3 dan 0,5 tuh gimana, Bang? Kalau kita misalnya ada yang nanya tuh. Oh, kalau yang di Binance, Bang, nggak usah diubah. Di Binance itu 2, 0,3. Yang harus diubah itu marginnya aja. Margin call drop tuh 5% kalau saya pakai. Oh, iya. Ya. Yang lain nggak usah dirubah ya? Yang lain nggak usah dirubah, benar. Oh, oke. Alright, Bang. Alright, Bang. Oke. Profitnya juga bagaimana? Take profit nggak usah. Yang lain nggak bisa diubah kecuali namanya margin call drop itu aja yang diubah 5%. Ya, kalau di Binance ya. Alright. Alright, oke. Kalau di Indodax, Bang? Di Indodax take profitnya 3%, earning callback-nya 1%. Itu aja. 1%. Oke. Setelah itu margin call drop tetap 5%. Yang lain biarin aja. Ya. Earning callback berapa, Bang? 1% earning ya? callback 1%. Kalau yang di atas setengah bisa 1%, bebas. Oh, bebas. Yang 0,3 tetap ya, Bang? Ya, yang 0,3 itu yang harus ditukar 0,5 atau 1. Oh, 0,3 tetap. Ya, yang 2%, yang 2 itu ditukar 3. TP-nya 3%, earning callback-nya dirubah jadi 0,5 atau 1%. Oh, terus yang buy callback tuh buy in callback itu tetap 0,5%. Oke. Makasih Siap. Kak. Oke. Ibu Mary ada yang mau telepon apa? Ada mau bertanya nih yang nama Mary? Oh, tidak ada juga. Kalau begitu kita akan tutup acara siang hari ini ya, Pak Hendrik. Saya dan Pak Hendrik sore ini mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berpartisipasi pada acara kita. Besok acara akan kita adakan lagi pada jam yang sama. Dan kepada teman-teman yang hari ini belum sempat mengundang teman-temannya untuk hadir, silakan besok undang lagi supaya kita sama-sama bisa belajar, sama-sama paham sehingga bisa menggunakan robot ini dengan nyaman. Dari saya dan Pak Hendrik mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Assalamualaikum semua.